Bayangin, seorang pengangguran tiba-tiba mendapatkan pedang iblis yang menjanjikan kekuatan untuk menguasai dunia. Tapi untuk mendapatkan kekuatan itu, dia harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan pilihan pria ini bukan keluarganya, bukan nyawanya, melainkan seluruh tabungan seumur hidupnya. Masalahnya, setelah uang 31 juta won itu lenyap, kekuatan yang dijanjikan ternyata belum juga muncul. Jadi sebenarnya, apa yang terjadi ketika manusia paling apes ini membuat kontrak dengan pedang iblis? Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Semuanya berawal saat portal-portal misterius tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Anehnya, nggak ada yang panik. Semua orang tetap menjalani hidup mereka seperti biasa, seolah-olah portal itu cuma pajangan di pinggir jalan. Dan di antara semua orang itu, ada tokoh utama kita, Yoon Gaon. Hari ini adalah hari yang paling dia tunggu, karena akhirnya dia bisa keluar dari panti asuhan dan memulai hidup mandiri. Jadi, anak yatim memang nggak gampang. Untungnya, pemerintah masih ngasih bantuan biaya hidup buat anak-anak yang baru lulus dari panti. Dulu, kepala panti juga pernah berpesan, kalau punya uang ditabung aja, siapa tahu nanti bisa jadi 3 kali lipat. Gaon cuma bisa mikir, kalau semudah itu, semua orang pasti udah kaya. Belum lagi ada musuh terbesar semua orang, yaitu inflasi. Waktu kecil dia bahkan pernah berpikir kalau nggak makan 100 hamburger, uangnya bakal utuh, dan nanti bisa jadi berkali-kali lipat. Ya, namanya juga logika anak kecil. Tapi berkat kebiasaannya hidup super hemat, tabungan Gaon benar-benar terkumpul banyak. Bahkan nilainya berkembang hampir 3 kali lipat. Makanya hari ini dia datang ke bank dengan wajah penuh semangat. Menurutnya, uang itu sudah cukup buat bayar uang muka kontrakan dan memulai hidup baru. Sayangnya, keberuntungan memang nggak pernah berpihak ke tokoh utama. Baru saja Gaon masuk ke dalam bank, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul di pintu masuk. Sementara suasana mulai berubah mencekam, Gaon yang belum sadar apapun tetap santai mengurus transfer dan membuka rekening tabungan baru. Setelah menghitung saldonya, dia tersenyum puas karena masih punya sisa lebih dari 31 juta won. Dalam pikirannya, hidup damai akhirnya sudah ada di depan mata. Sayangnya, dia belum tahu kalau hari itu justru menjadi awal dari kekacauan terbesar dalam hidupnya. Seorang perampok menerobos masuk ke dalam bank sambil menghancurkan pintu kaca. Dengan suara lantang, dia langsung berteriak, "Ini perampokan, jangan ada yang bergerak." Orang-orang yang tadi antre langsung panik. Suasana bank yang tadinya tenang berubah jadi kacau dalam sekejap. Sementara itu, Yoon Gaon cuma bisa membeku di tempat. Dalam hati, dia langsung menjerit, "Habis sudah, masa depan damai yang baru aja aku rencanain." Perampok itu lalu mengacungkan pedangnya ke arah para sandera. "Angkat tangan kalian, jangan ada yang macam-macam. Siapapun yang bergerak bakal gue tebas." Tatapan matanya benar-benar penuh ancaman, membuat semua orang memilih diam. Di saat yang sama, petugas keamanan bank akhirnya memberanikan diri mengeluarkan revolver. Tangannya gemetar hebat saat mengarahkan pistol ke arah si perampok. "Jangan bergerak, turunkan senjatamu." Anehnya, si perampok sama sekali nggak kelihatan takut. Bukannya menyerah, dia malah memutar pedangnya dengan kecepatan tinggi, lalu memasang kuda-kuda bertarung. Bahkan dia menantang satpam itu untuk menembak. Melihat pemandangan itu, semua orang langsung tercengang. Mereka mulai curiga, jangan-jangan pria ini adalah seorang awaken. Ternyata, lebih dari 10 tahun yang lalu, portal-portal misterius mulai bermunculan di seluruh dunia. Bersamaan dengan itu, monster-monster mengerikan ikut berdatangan dan menyerang umat manusia. Demi melindungi bumi, banyak orang maju ke garis depan untuk melawan para monster. Di tengah pertarungan itulah, sebagian dari mereka membangkitkan kekuatan misterius yang melampaui batas manusia biasa. Orang-orang dengan kemampuan luar biasa itu kemudian dikenal sebagai awaken. Dan saat menyadari kemungkinan itu, Gaon langsung panik. Kalau perampok itu benar-benar seorang awaken, peluru pistol biasa mungkin gak akan bisa mengenainya. Meski begitu, Satam tetap memberanikan diri menarik pelatuk. Peluru melesat lurus ke arah kepala si perampok, sementara si perampok masih berdiri percaya diri dengan senyum penuh kemenangan. Dalam pikirannya, menangkis peluru pasti perkara mudah, jadi dengan satu ayunan pedang, dia mencoba membelokkan peluru yang datang. Semua sandera menahan napas, mereka yakin bentrokan mengerikan akan terjadi. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Peluru itu langsung menghantam tepat di tengah dahinya. Bukannya berhasil menangkis peluru, si perampok malah langsung ambruk tak sadarkan diri ke lantai. Dan begitulah, perampokan yang tadinya terlihat begitu menegangkan, berakhir cuma dengan satu tembakan. Melihat kejadian itu, wajah Gaon langsung merah padam karena malu. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik, "Siapa sih tadi yang bilang kalau dia bisa menangkis peluru?" Sementara itu, petugas keamanan memastikan semua sandera baik-baik saja. Namun sebelum suasana benar-benar tenang, pedang yang tergeletak di lantai tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang menyeramkan. Permata merah di gagang pedang itu mulai bersinar semakin terang, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya.
Tak lama kemudian, pedang terkutuk itu benar-benar berbicara. Dengan nada merendahkan, pedang itu mengejek si perampok yang sudah pingsan karena dianggap terlalu payah sampai kalah hanya dengan satu peluru. Lalu pedang itu mulai membujuk semua orang di dalam bank. Ambillah aku akan memberimu kekuatan yang luar biasa. Di tengah godaan itu, seorang wanita langsung menyadari kalau pedang tersebut bukan senjata biasa. Itu pedang jahat, jangan ada yang menyentuhnya. Namun pedang itu terus membisikkan kata-kata yang menggoda, menyuruh semua orang menerima kekuatannya dan mengumpulkan karma darah. Seorang pria berkacamata langsung berteriak, "Jangan ada yang menyentuh pedang itu!" Tapi semuanya sudah terlambat. Perlahan, kabut ungu mulai menyelimuti seluruh ruangan. Semakin banyak orang yang pikirannya dikuasai oleh energi gelap itu. Bahkan seorang nenek tiba-tiba ikut kerasukan. "Aku mau kekuatan itu, biar suamiku kapok." Ya, sepertinya kehidupan rumah tangga nenek itu memang cukup berat. Dalam sekejap, seluruh isi bank berubah kacau. Semakin banyak orang kehilangan akal sehat dan mulai bertingkah aneh akibat pengaruh pedang terkutuk itu. Pria berkacamata tadi mati-matian meminta semua orang untuk tetap sadar dan melawan pengaruh pedang tersebut. Di tengah kekacauan itu, tatapan Gaon tiba-tiba berubah. Matanya hanya tertuju pada satu benda, pedang itu. Dengan suara lirih, dia terus bergumam, "Itu milikku, pedang itu milikku." Persis seperti Tuan Crab yang terobsesi dengan uangnya. Tanpa berpikir panjang, Gaon langsung berlari sekencang mungkin menuju pedang tersebut. Orang-orang spontan berteriak menyuruhnya berhenti. Mereka sadar kalau Gaon juga sudah sepenuhnya dikuasai oleh keserakahan yang dipancarkan pedang itu. Dengan gerakan yang benar-benar di luar dugaan, Gaon menerobos kerumunan sambil menghindari setiap rintangan yang ada di depannya. Melihat itu, petugas keamanan langsung menghadangnya. "Berhenti, aku nggak akan membiarkanmu lewat." Tapi, Gaon dengan lincah meluncur di bawah tubuh satpam. Melewatinya begitu saja, lalu langsung meraih gagang pedang terkutuk itu. Ledakan energi ungu langsung meledak ke seluruh ruangan saat Gaon mengangkat pedang tersebut tinggi-tinggi. Sambil tertawa seperti orang kesurupan, Gaon berdiri di tengah gelombang energi ungu. Sementara semua sandera hanya bisa menjerit ketakutan melihat pemandangan mengerikan itu. Energi gelap dari pedang itu langsung menyelimuti tangan Gaon sepenuhnya, seolah-olah menyegel kontak antara dirinya dengan artefak mengerikan tersebut. Beberapa saat kemudian, asap ungu perlahan menghilang. Gaon terlihat berlutut di lantai sambil menundukkan kepala. Tangannya masih menggenggam erat pedang terkutuk itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat pemandangan itu, semua sandera hanya bisa terdiam. Mereka yakin mahasiswa malang itu sudah sepenuhnya dirasuki oleh roh jahat yang ada di dalam pedang. Petugas keamanan pun mendekat dengan sangat hati-hati. Melihat kabut ungu yang sebelumnya memengaruhi semua orang telah lenyap, dia sedikit lega. "Hei, kamu nggak apa-apa?" Namun Gaon tetap diam. Kepalanya masih tertunduk, membuat satpam itu kembali memanggil namanya dengan nada khawatir. Di dalam alam kesadarannya, Gaon tiba-tiba berhadapan dengan sebuah mata raksasa yang diselimuti kobaran api. Dengan nada santai, makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai tuan baru Gaon. Ia menjelaskan bahwa sebagai bukti telah terjalinnya kontrak jiwa di antara mereka, Gaon harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Mendengar syarat itu, Gaon langsung panik. Namun sang iblis hanya tertawa. "Bukannya kamu tadi menginginkan kekuatan?" Makhluk itu kemudian menjanjikan kekuatan absolut, kekuatan yang bisa membuat Gaon menguasai dunia dan berdiri di atas semua manusia. Mendengar janji itu, tekad Gaon langsung bulat. "Aku mau kekuatan itu." Sang iblis pun kembali mengingatkannya, "Kalau begitu, serahkan hal yang paling berharga dalam hidupmu." Gaon terdiam sejenak. Tatapannya berubah semakin serius, seolah dia sudah siap mengorbankan apapun demi mendapatkan kekuatan tersebut. Kembali ke dunia nyata, petugas keamanan dibuat kaget saat Gaon tiba-tiba berdiri sambil mengangkat pedang terkutuk itu. Dia membelakangi semua orang, sementara Cia sedikit gemetar dan aura misterius mulai menyelimuti dirinya. Tak lama kemudian, Gaon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang yang berada di dalam bank langsung melongo kebingungan. Belum sempat mereka memahami apa yang sedang terjadi, Gaon malah berlari sekencang mungkin, mengelilingi isi bank sambil terus menggenggam pedang itu. Melihat tingkahnya yang benar-benar di luar nalar, para sandera hanya bisa berteriak panik. Tapi bukannya menyerang orang-orang di dalam bank, Gaon malah berlari lurus ke arah meja pelayanan. Semua sandera hanya bisa bengong melihat tingkahnya. Dengan senyum lebar di wajahnya, Gaon langsung mengangkat buku tabungannya, lalu membantingnya di atas meja teller. Petugas teller cuma bisa terpaku menatap buku tabungan itu, sama sekali nggak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa detik kemudian, sambil masih kebingungan, teller itu berkata, "Transfernya sudah berhasil diproses." Mendengar kalimat itu, pedang iblis langsung terdiam. Bahkan untuk sesaat, pedang itu benar-benar kebingungan. "Jangan bilang benda paling berhargamu itu uang." Dengan wajah puas, Gaon langsung mengangguk. "Iya,
Aku mengorbankan tabunganku yang isinya 31 juta won. Lalu dia menghela napas panjang. Yah, ternyata harga sebuah kekuatan memang mahal. Mendengar jawaban itu, pedang yang bernama Hukrio langsung naik pitam. Dia sama sekali nggak nyangka ada orang yang menjadikan uang sebagai harta paling berharganya. Meski begitu, kontraknya sudah terlanjur terjadi. Mau nggak mau, Hukrio akhirnya menerima 31 juta won milik Gaon sebagai persembahan dalam ritual tersebut. Meski sampai sekarang, dia masih bingung bagaimana kontrak itu bisa berhasil. Setelah itu, Gaon berjalan santai menuju pintu keluar bank. Di sepanjang jalan, dia mulai bertanya-tanya. Terus, kekuatan yang dijanjikan itu mana? Gaon merasa dirinya sudah memenuhi syarat kontrak, sementara Hukrio hanya bisa mengomel tanpa henti. Meski pada akhirnya, dia tetap mengakui bahwa uang Gaon memang sah sebagai tumbal kontrak mereka. Tiba-tiba, seorang wanita berambut biru muncul tepat di belakang Gaon. Dengan suara dingin, dia berkata, "Jangan bergerak." Gaon langsung membeku. Wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah kartu identitas. Ternyata dia adalah anggota organisasi pemerintah. "Aku Kang Chong Hua dari Satuan Tugas Khusus Departemen Hunter. Jatuhkan pedang itu, sekarang juga." Mendengar identitas tersebut, wajah Gaon langsung pucat. Dia tahu betul kalau anggota divisi itu terkenal gak akan ragu menghabisi siapapun yang melawan perintah mereka. Tanpa pikir panjang, Gaon langsung berusaha melempar pedang itu ke belakang sambil mengangkat kedua tangannya. Nah, sekarang udah aman kan? Tapi saat melihat ke tangannya lagi, pedang itu masih tetap menggenggam erat di tangannya. Karena panik, Gaon mencoba membuang pedang itu dengan segala cara. Dia melemparkannya, pedang itu langsung kembali ke tangannya. Dia membuangnya sekali lagi, pedang itu muncul lagi. Bahkan setelah dicoba berkali-kali, hasilnya tetap sama. Pedang itu selalu kembali ke sela-sela jarinya seolah menempel permanen. Gaon pun berteriak putus asa. "Ini kenapa sih?" Sambil tertawa mengejek, Hukrio menjawab, "Karena kita sudah terikat kontrak. Mulai sekarang, kau dan aku tidak akan pernah bisa dipisahkan." Melihat Gaon tak kunjung menjatuhkan pedang, Kang Chong Hua akhirnya mengangkat tangannya. Sarung tangan khusus yang dikenakannya mulai berubah bentuk, lalu perlahan mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Tak butuh waktu lama, sebuah cahaya terang berkumpul di ujung senjatanya. Moncongnya kini tepat mengarah ke wajah Gaon. Melihat itu, Gaon langsung mengangkat kedua tangannya. "Tunggu, kasih aku 1 detik." Dengan wajah panik, dia berusaha menjelaskan kalau dirinya benar-benar sudah mencoba melepaskan pedang itu. Masalahnya, setiap kali dibuang, pedang itu selalu kembali dengan sendirinya. Namun, Hukrio malah berteriak kegirangan. "Ayo tembak saja dia, aku ingin melihat darah." Ucapan Gaon sama sekali tidak dihiraukan. Sebaliknya, Chong Hua terus mengunci bidikannya sambil mengisi energi senjatanya hingga mencapai kekuatan maksimum. Melihat nyawanya benar-benar di ujung tanduk, Gaon akhirnya nggak punya pilihan lain. Aku menyerah, jadi jangan ditembak." Sementara itu, Hukrio terus bergetar kegirangan sambil menyuruh Chong Hua segera menghabisi Gaon. Di sisi lain, keadaan di dalam bank akhirnya mulai kembali terkendali. Beberapa anggota keluarga berhasil menenangkan nenek yang tadi kerasukan seiring menghilangnya pengaruh sihir dari pedang terkutuk itu. Beberapa waktu kemudian, Gaon terlihat duduk sendirian di sebuah ruang interogasi yang terang benderang. Wajahnya tampak tegang sambil menunggu nasib yang akan menimpanya. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas masuk ke dalam dan memperkenalkan dirinya. "Aku Park Diong, pemimpin tim 2 Satuan Tugas Khusus Departemen Hunter." Gaon langsung memperkenalkan dirinya. Dia mengaku sebagai pengangguran yang baru saja keluar dari panti asuhan. Mendengar itu, Park Diong hanya tertawa kecil. Menurutnya, rekaman kamera pengawas sudah membuktikan kalau Gaon memang tidak bersalah. Mendengar kabar itu, Gaon langsung menghela napas lega. Tapi di saat yang sama, dia juga nggak bisa menahan kekesalannya. "Hampir aja saya mati. Tadi saya udah jelasin berkali-kali, tapi malah langsung diserang." Park Diong hanya tersenyum canggung. Dia mencoba mencairkan suasana dengan menjelaskan kalau bawahannya, Kang Chong Hua, memang terkenal terlalu kaku saat menjalankan tugas. Tak lama kemudian, ekspresi Park Diong berubah serius. Dia menjelaskan kalau situasi Gaon sekarang tidak sesederhana yang terlihat. Soalnya, tanpa sengaja, dia sudah membuat kontrak dengan sebuah artefak kutukan. Pedang itu bukan senjata biasa, melainkan pedang iblis yang mampu memengaruhi dan perlahan menguasai pemiliknya. Barulah Gaon mengerti kenapa semua orang di bank tadi bisa bertingkah aneh. Karena penasaran, Gaon langsung bertanya, "Kalau gitu, gimana cara ngelepas pedang ini?" Park Diong menggeleng pelan. Kontraknya sudah terbentuk. Selama kontraknya belum diputus, ikatan kalian akan sangat sulit dilepaskan. Dia lalu berpikir sejenak. Kalau dipikir-pikir, bahkan nenek tua dan anak kecil tadi masih bisa melawan godaannya. Berarti kemungkinan besar pedang itu cuma artefak kutukan peringkat E. Mendengar kata peringkat E, Gaon langsung tertawa kecil. "Serius, cuma rank E?"
Ucapan itu langsung membuat Hukrio naik darah. Dasar manusia bodoh, justru kaulah satu-satunya yang tertipu oleh pedang Reng E. Kalimat itu langsung membuat Gaon terdiam. Dia baru sadar, dari semua orang yang ada di bank, cuma dia yang benar-benar termakan bujuk rayu pedang itu. Wajahnya pun langsung memerah karena malu. Merasa suasananya makin canggung, Gaon buru-buru mengganti topik. Kalau begitu, uangku masih bisa balik gak? Itu tabungan seumur hidupku, Park Byung langsung menggeleng. Mencoba membatalkan isi kontrak jiwa seperti itu bisa berakibat sangat berbahaya. Mendengar jawaban tersebut, Gaon hanya bisa pasrah. Dalam hati, dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, uang itu berasal dari dana bantuan panti asuhan tempat dia dibesarkan. Anggap saja, semua itu adalah bentuk balas budi kepada panti yang telah merawatnya. Setelah pembicaraan selesai, Park Byung mengantar Gaon sampai keluar gedung. Sebelum berpisah, dia berpesan, hati-hati, kalau terjadi sesuatu yang aneh, segera hubungi kami. Tak lama setelah Gaon pergi, Kang Chong Hua langsung bertanya, Pak, apa benar tidak masalah membiarkan warga sipil membawa pedang seperti itu? Park Byung menghela napas pelan. Unit karantina artefak kutukan milik pemerintah sudah penuh. Sambil berkata begitu, dia menatap cincin emas di jari tangannya. Di tengah cincin itu, terdapat sebuah batu permata merah yang bersinar redup. Tanpa banyak bicara, Park Byung mencoba melepaskan cincin tersebut. Dia menariknya sekuat tenaga. Sekali, dua kali, tetap tidak bergerak. Cincin itu seolah sudah menyatu dengan kulitnya. Keringat dingin mulai memucur di dahinya. Bahkan kedua matanya perlahan berubah menjadi jingga akibat pengaruh kutukan yang melekat pada cincin tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, Park Byung akhirnya menyerah sambil mengembuskan napas panjang. Bahkan aku saja tidak bisa melepaskan artefak kutukan dengan paksa. Dia kemudian menoleh ke arah Kang Chong Hua. Kalau kamu, apa kamu sanggup lakukannya? Chong Hua hanya menatap sarung tangan di tangannya dalam diam. Beberapa saat kemudian, dia menggeleng pelan. Dengan kemampuanku yang sekarang, aku juga tidak bisa. Park Byung mengangguk pelan. Menurutnya, siapapun yang sudah dikuasai oleh artefak kutukan, pada akhirnya tidak akan pernah bisa lepas dari nasib buruk mereka. Cepat atau lambat, semua pemilik benda terkutuk pasti akan dimakan oleh pengaruh kutukan tersebut. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal pikirannya. Gaon tadi berkali-kali mencoba membuang pedang itu atas kemauannya sendiri, meski tahu pedang tersebut akan terus kembali ke tangannya. Belum lagi, orang-orang lain di dalam bank bisa melawan godaan pedang itu dengan cukup mudah. Bahkan saat membuat kontrak, Gaon cuma menjadikan uang sebagai tumbalnya. Memikirkan semua itu, Park Byung akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Untuk sementara, pedang itu sepertinya belum menjadi ancaman yang mendesak. Menurutnya, Gaon juga tidak terlihat terlalu terpengaruh oleh hilangnya tabungan yang dia korbankan. Mendengar penjelasan itu, Chong Hua pun bertanya, jangan-jangan karena peringkat pedangnya terlalu rendah, jadi dia nggak bisa menguasai Gaon sepenuhnya? Park Byung mengangguk pelan. Bisa jadi begitu. Soalnya, sejauh yang kita tahu, Gaon tidak memiliki kekebalan terhadap kutukan. Chong Hua kembali bertanya, kalau begitu, memang ada orang yang kebal terhadap pengaruh kutukan? Park Byung langsung menggeleng. Sejak portal pertama kali muncul, belum pernah ada satupun kasus seperti itu yang tercatat. Jadi untuk saat ini, menurutnya keputusan terbaik adalah membiarkan Gaon tetap bebas, tetapi terus berada dalam pengawasan agar mereka bisa bertindak cepat kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sementara itu, jauh dari sana, Gaon berjalan santai menyusuri trotoar kota sambil membawa pedang iblis di tangannya. Dalam hati, dia sebenarnya sudah mengambil keputusan. Dia hanya akan menyimpan pedang itu agar benda berbahaya tersebut tidak jatuh ke tangan orang lain dan mencelakakan warga yang tidak bersalah. Setelah keluar dari sana, Gaon memutuskan mampir ke sebuah minimarket. Sapaan otomatis dari kasir langsung terdengar begitu dia melangkah masuk. Sambil melihat-lihat rak makanan, Gaon mengelus perutnya. Setelah kekacauan yang terjadi seharian ini, perutnya benar-benar sudah minta diisi. Di sisi lain, kasir yang baru menyadari ada seorang pemuda membawa pedang langsung membeku di tempat. Sementara itu, Gaon malah sibuk mengomeli Hukrio. Udah deh, berhenti ngomongin darah terus, berisik. Melihat seseorang ngobrol serius dengan pedang, kasir itu langsung berpikir, wah, orang ini pasti nggak waras. Gaon kemudian mengambil semangkuk mie instan dan membawanya ke kasir. Namun saat kartu debitnya digesek, maaf, saldonya tidak mencukupi. Gaon langsung melongo. Hah? Masa iya buat beli mie instan aja nggak cukup? Beberapa detik kemudian, barulah dia sadar. Semua tabungannya sudah dia transfer menjadi donasi permanen untuk panti asuhan. Uangku! Gaon langsung mengguncang-guncangkan Hukrio. Cepat balikin 31 juta wonku! Melihat tingkahnya, kasir yang ketakutan langsung berpikir kalau perampok bank tadi akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Tiba-tiba, nenek yang tadi kerasukan di bank mendadak masuk sambil berteriak, "Aku mau kekuatan! Aku mau kasih pelajaran buat suamiku!"
Gaon cuma bisa bengong. Belum sempat dia mencerna keadaan, nenek itu langsung menerjang ke arahnya. Kasir yang sudah benar-benar panik buru-buru bersembunyi di balik meja sambil menghubungi polisi. Tak lama kemudian, seorang polisi datang ke minimarket. Kebetulan, dia memang sedang mencari seorang nenek yang dilaporkan berkeliaran di sekitar area tersebut. Begitu masuk, yang dia lihat adalah seorang pemuda mengangkat pedang tinggi-tinggi, sementara seorang nenek memeluknya di tengah lorong minimarket. Tanpa berpikir panjang, polisi itu langsung mencabut pistolnya. Angkat tangan, jangan bergerak! Dia bahkan mengira Gaon adalah penculik bersenjata. Gaon langsung panik. Tunggu, ini cuma salah paham! Sementara itu, si nenek masih terus berteriak, minta darah dan kekuatan dari pedang tersebut, membuat situasinya semakin kacau. Untungnya, Kang Chong Hua segera tiba di lokasi. Dengan cepat, dia menjelaskan situasi yang sebenarnya, hingga kesalahpahaman itu akhirnya berhasil diselesaikan. Seminggu kemudian, kondisi Gaon terlihat jauh lebih mengenaskan. Kantung matanya menghitam, wajahnya kusut, tubuhnya juga tampak kelelahan, seolah sudah berhari-hari tidak bisa beristirahat dengan tenang. Orang-orang yang berpapasan dengannya mulai berbisik-bisik. Itu orang bawa pedang kemana-mana, kayaknya stres deh, jangan-jangan orang gila. Mendengar semua komentar itu, Gaon hanya menggertakkan giginya menahan emosi. Dengan tatapan penuh amarah, dia menggenggam gagang Hukrio semakin erat. Semua kekacauan ini terjadi gara-gara kamu. Untuk mengetahui kenapa kondisi Gaon bisa sampai separah ini, cerita pun mundur 1 minggu ke belakang. Saat itu, Gaon sedang mengikuti wawancara kerja pertamanya. Begitu pintu ruang wawancara terbuka, terdengar suara logam yang terus beradu dengan lantai. Suara aneh itu langsung membuat para pewawancara saling berpandangan. Tak lama kemudian, Gaon masuk ke ruangan dengan tatapan penuh semangat. Dengan suara lantang dia berkata, "Aku adalah talenta muda yang siap mengorbankan hidup demi perusahaan." Sambil memamerkan senyum lebar, dia melanjutkan, "Perkenalkan, saya kandidat nomor 13. Bukannya terkesan, para pewawancara malah langsung panik. Melihat seorang pemuda datang membawa pedang sambil tersenyum seperti orang kesurupan, mereka serempak berteriak, "Keluar, cepat keluar! Gak usah diterima, orang ini bahaya!" Tak butuh waktu lama, berkas lamaran Gaon langsung mendapat cap merah bertuliskan ditolak. Namun Gaon tidak menyerah, dia mencoba melamar pekerjaan lain. Sebagai kuli angkut, dia dengan mudah mengangkat kardus-kardus berat. Sayangnya, dia tetap ditolak karena datang membawa pedang. Dia lalu mencoba melamar sebagai sales. Baru mulai menjelaskan kelebihan dirinya, manajernya sudah keburu ketakutan melihat pedang yang terus dia bawa. Hasilnya, ditolak lagi. Masih belum menyerah, Gaon mencoba bekerja sebagai pelayan restoran. Namun pedang yang tergantung di pinggangnya tanpa sengaja menyenggol meja pelanggan hingga piring dan gelas berjatuhan. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, dia kembali ditolak. Setelah berkali-kali gagal, Gaon membenarkan dasinya sambil menghela napas. Dia akhirnya sadar, kalau terus membawa pedang itu secara terang-terangan, dia tidak akan pernah lolos wawancara kerja. Di percobaan berikutnya, keberuntungan akhirnya seperti berpihak kepadanya. Pewawancaranya adalah seorang pria bertubuh gemuk dengan wajah ramah. Pria itu tersenyum hangat sambil berkata, "Tenang saja, perusahaan kami nggak terlalu kaku soal aturan." Dia bahkan memuji Gaon sebagai anak muda yang terlihat rajin dan penuh semangat. "Luar biasa, kamu diterima." Sambil tersenyum lebar, pria itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Mendengar kata diterima, wajah Gaon langsung berbinar. Tanpa ragu, dia ikut mengulurkan tangannya. Namun, tepat sebelum kedua tangan mereka saling bersentuhan, pedang terkutuk itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Senyum sang pewawancara langsung menghilang. Di depan wajahnya, ujung pedang itu tiba-tiba muncul begitu saja. Tanpa bisa dikendalikan, Hukrio langsung terbang kembali ke tangan Gaon dan mengarah tepat ke leher pria tersebut. "Satpam, cepat!" Pria itu langsung berteriak ketakutan sambil mengira Gaon sedang mencoba menyerangnya. Sementara Gaon sendiri panik bukan main. "Tunggu, ini benar-benar salah paham." Kembali ke masa sekarang, Gaon berjalan sendirian menyusuri jalanan kota. Orang-orang yang melihat pedang di tangannya langsung menjauh dengan wajah ketakutan. Gaon pun menatap Hukrio dengan kesal. "Semua masalah dalam hidupku, gara-gara kamu." Karena sudah benar-benar kehilangan kesabaran, dia mengerahkan seluruh tenaganya lalu melempar Hukrio setinggi mungkin ke langit. "Pergi sana, jangan pernah muncul lagi di hidupku." Tapi belum sampai 1 detik, seret, pedang itu kembali muncul di genggaman Gaon, seolah tidak pernah pergi. Gaon hanya bisa menatapnya dengan wajah putus asa. "Kenapa sih kamu gak mau pergi?" Dia bahkan berteriak sekencang mungkin di tengah jalan, berharap pedang itu lenyap dari hidupnya. Saat itulah Hukrio kembali menampakkan wujudnya. Dengan suara berat, pedang iblis itu berkata, "Berhentilah melawan takdirmu, bunuh manusia, dan kumpulkan karma darah." Gaon langsung menjawab tegas, "Gak sudi." Namun sesaat kemudian, tubuhnya mendadak limbung. Energi ungu mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Gaon jatuh berlutut sambil memegangi kepalanya yang terasa seperti mau pecah.
Di dalam pikirannya, suara Hukrio kembali terdengar. Akhirnya pertahananmu selama seminggu runtuh juga. Lepaskan semua hasrat gelapmu, berbuatlah jahat, dan terimalah kekuatan itu. Asap hitam terus menyelimuti tubuh Gaon. Dia menggertakkan gigi, berusaha mati-matian melawan pengaruh kutukan tersebut. Tak lama kemudian, mata kirinya tiba-tiba bersinar merah terang. Melihat itu, Hukrio langsung tersenyum puas. Akhirnya, Gaon menyerah pada kutukan. Dengan wajah dingin, Gaon perlahan berkata, "Baiklah, aku nggak akan menahan keinginanku lagi." Mendengar itu, Hukrio benar-benar yakin kalau pemilik barunya akhirnya mulai jatuh ke dalam kegelapan. Tapi, yang dilakukan Gaon berikutnya sama sekali di luar dugaan. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkan 3 batang sereal energi. Dengan senyum yang benar-benar menyeramkan, dia membuka ketiga bungkusnya sekaligus, seolah-olah dia hendak melakukan kejahatan paling besar di dunia. Tanpa ragu, ketiga batang sereal itu langsung dia masukkan ke dalam mulutnya secara bersamaan. Dia mengunyahnya dengan lahap sambil memasang ekspresi penuh kenikmatan. Dalam hitungan detik, ketiganya habis tanpa sisa. Hukrio cuma bisa melongo. Dia benar-benar gak paham apa yang sedang dilakukan pemiliknya. Dengan wajah penuh kebanggaan, Gaon berkata, "Padahal di kemasannya jelas-jelas ditulis 1 batang per sekali makan. Tapi aku makan 3 sekaligus." Hukrio terdiam. Gaon lalu mengepalkan bungkus plastik bekas sereal itu dengan tatapan penuh niat jahat. Belum selesai, dia segera berlari menuju taman bermain yang sedang kosong. Sesampainya di sana, dengan penuh percaya diri, dia melempar bungkus plastik itu ke atas pasir taman bermain. Plastik itu jatuh begitu saja di tengah area bermain anak-anak. Gaon kemudian menunjuk sampah itu sambil tersenyum puas. "Aku bahkan gak membuangnya ke tempat sampah, apalagi mendaur ulangnya." Hukrio benar-benar terdiam. Bahkan pedang iblis itu pun mulai mempertanyakan kenapa dia bisa terikat kontrak dengan manusia seaneh ini. Gaon langsung mengangkat Hukrio tinggi-tinggi sambil tertawa puas. "Mulai sekarang, aku gak perlu lagi menahan semua keinginan gelapku." Dia bahkan dengan bangga menunjuk bungkus plastik yang baru saja dilempar ke taman bermain. Menurutnya, membuang sampah sembarangan di tempat anak-anak pasti sudah cukup untuk mengumpulkan karma buruk dalam jumlah besar. Hukrio pun mengangguk puas. Akhirnya, pemiliknya benar-benar mulai menjadi jahat. Tapi, beberapa detik kemudian, aura ungu itu tiba-tiba menghilang. Gaon langsung tersadar. Dia menatap kedua tangannya dengan wajah syok. "Loh, barusan aku ngapain?" Tanpa pikir panjang, dia langsung menyalahkan Hukrio. "Dasar pedang sialan, gara-gara kamu, aku sampai buang sampah sembarangan." Dengan penuh penyesalan, Gaon buru-buru memungut kembali bungkus plastik yang tadi dia buang, lalu membuangnya ke tempat sampah sebagaimana mestinya. Setelah itu, dia mengusap keringat di dahinya sambil mengembuskan napas lega. "Syukurlah, dosaku sudah terhapus." Namun tepat setelah itu, asap ungu tiba-tiba kembali bermunculan di sekeliling tubuhnya. Gaon langsung terdiam. Dia baru teringat ucapan Pat Diong. Jangan pernah mencoba membalikan akibat dari kontrak jiwa. Belum sempat dia bereaksi, tubuhnya mendadak terasa seperti terbakar. Sebuah portal dimensi tiba-tiba terbuka tepat di bawah kakinya. Gaon langsung tersedot ke dalam pusaran hitam sambil menjerit sekuat tenaga. Hah! Gaon tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia langsung terengah-engah sambil melihat ke sekeliling. Bukannya berada di dalam portal, dia justru sedang berbaring di lantai kamar kosnya sendiri. Gaon benar-benar kebingungan. Kapan dia pulang? Dan bagaimana dia bisa sampai di sini? Saat mencoba berdiri, dia langsung mengernyit. Lantai kamarnya terasa panas dan pengap. Dia mendongak ke atas. AC di kamarnya ternyata menyala. Masalahnya, pemanas ruangan juga ikut menyala bersamaan. Belum cukup sampai di situ, jendela kamarnya juga terbuka lebar. Melihat semua itu, wajah Gaon langsung pucat. Tagihan listrikku, tagihan gasku. Seketika dia sadar, inilah hukuman karena mencoba membalikan sebab akibat dari kontrak jiwanya. Bukannya menghapus perbuatan buruk, dia malah dipaksa melakukan hal-hal yang menurutnya jauh lebih jahat. Gaon pun mulai mengingat satu persatu dosa yang terpaksa dia lakukan. Pernah ada orang yang bertanya arah jalan, bukannya mengantar, dia cuma menunjuk arahnya dari jauh. Lalu ada seseorang yang sedang berlari mengejar lift, tapi dia pura-pura nggak lihat dan membiarkan pintunya tertutup begitu saja. Bahkan, dia pernah dengan santainya duduk di kursi prioritas yang seharusnya untuk lansia dan ibu hamil. Namun, masih ada satu dosa yang menurut Gaon adalah yang paling parah. Dengan wajah penuh rasa malu, dia mengingat kalau pernah diam-diam mengupil saat merasa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Gaon langsung berlutut di lantai sambil memegangi kepalanya. "Aku benar-benar melakukan semua dosa itu." Di saat Gaon sibuk meratapi nasibnya, Hukrio justru mengeluh dari lantai. "Panas, aku serasa lagi dipanggang." Tapi di sela semua ketegangan itu, perut Gaon tiba-tiba berbunyi. Astaga, di saat kayak gini aku malah kepikiran makanan. Hukrio cuma mendecak kesal.
Menurutnya, semua hal yang dilakukan Gon tadi bahkan gak pantas disebut perbuatan jahat. Baginya, itu cuma pelanggaran receh yang sama sekali gak berarti. Masih memikirkan makanan, Gon membuka kulkas. Isinya kosong. Dia hanya bisa menghela napas panjang. Mau gak mau, dia harus pergi belanja. Tak lama kemudian, Gon tiba di sebuah supermarket. Baru beberapa langkah masuk, matanya langsung berbinar. Di depan matanya, ada satu paket daging berkualitas dengan stiker diskon 50%. Ini baru namanya rejeki. Tanpa pikir panjang, dia langsung memasukkan daging itu ke dalam troli. Namun saat sedang berkeliling, pedang yang tergantung di pinggangnya terus membentur troli. Suara logam itu langsung menarik perhatian para pengunjung. Tak lama kemudian, seorang pegawai supermarket menghampirinya. Dengan nada tegas dia bertanya, "Mas, memangnya kenapa bawa pedang masuk supermarket? Ini tempat belanja keluarga, bukan medan perang." Gon hanya bisa tersenyum canggung. Sesampainya di kasir, dia mulai meletakkan semua belanjaannya di atas meja. Namun kali ini, kasirnya juga ikut memperhatikan pedang yang dia bawa. Saat Gon membayar menggunakan kartu bantuan pemerintah, wanita itu terlihat semakin bingung. "Tunggu, jadi Mas bukan hunter?" Gon ikut bingung. Memangnya kenapa? Kasir itu langsung mulai menceramahinya. Katanya, anak muda zaman sekarang benar-benar aneh. Bawa pedang kemana-mana, tapi ternyata bukan hunter. Gon hanya bisa berdiri pasrah mendengarkan omelan panjang tersebut. Untungnya, mesin pembayaran akhirnya berbunyi. Transaksinya berhasil. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Gon langsung mengambil semua kantong belanjaannya. "Maaf ya." Lalu dia kabur secepat mungkin sebelum ceramahnya berlanjut. Malam harinya, Gon akhirnya bisa rebahan dengan tenang di atas kasur. Sambil menatap langit-langit kamar, dia mengembuskan napas panjang. Akhir-akhir ini, semua orang selalu mengira dirinya seorang hunter hanya karena membawa pedang kemana-mana. Gon pun mulai berpikir, kalau dipikir-pikir, kalau aku benar-benar jadi hunter, mungkin gak bakal ada lagi yang ribut soal pedang ini. Ide itu langsung membuatnya penasaran. Dia segera mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi tentang profesi hunter di internet. Dari hasil pencariannya, dia mengetahui kalau sejak portal-portal mulai bermunculan, profesi hunter dibentuk untuk melindungi umat manusia dengan cara memburu monster yang keluar dari portal sebelum mereka menyerang dunia. Dari hasil pencariannya, Gon juga mengetahui kalau dunia hunter ternyata dibagi menjadi beberapa kelompok. Pasukan militer bertugas menghadapi monster dalam skala besar menggunakan senjata berat, tank, dan berbagai perlengkapan tempur lainnya. Lalu ada satuan khusus milik pemerintah yang berisi para agen elit untuk menangani kasus-kasus berbahaya. Dan yang terakhir adalah para hunter sipil, yaitu orang-orang yang membangkitkan kekuatan khusus dan memburu monster demi mendapatkan bayaran yang sangat besar. Artikel itu juga menjelaskan kalau hunter berlisensi diizinkan memasuki dunia gelap yang berada di balik portal untuk membasmi para monster secara langsung. Membaca semua itu, Gon jadi teringat satu rumor yang sering dia dengar. Katanya, hunter itu penghasilannya luar biasa besar. Tiba-tiba, Hukrio yang tergeletak di lantai mulai bergetar hebat. "Darah! Beri aku darah!" Gon langsung menoleh dengan wajah datar. Dia sampai lupa kalau pedang itu masih terus mengoceh soal darah. Gon hanya menghela napas. Lalu muncul sebuah ide yang sangat berbahaya. Kalau dipikir-pikir, apa Hukrio benar-benar harus minum darah? Atau cairan lain juga bisa? Tanpa berkata apa-apa, Gon mengambil pedang itu lalu membawanya ke kamar mandi. Melihat itu, Hukrio langsung kegirangan. "Bagus, akhirnya kau mengerti juga. Beri aku darah segar." Beberapa detik kemudian, suara air mengalir mulai terdengar. Hukrio sempat merasa ada yang aneh. Namun saat cairan hangat mulai membasahi bilahnya, dia langsung bersorak kegirangan. "Hahaha, akhirnya. Sudah lama sekali aku tidak menikmati cairan sehangat ini." Sambil lahap meminumnya, Hukrio tiba-tiba berkomentar, darahnya agak asin ya." Gon menjawab dengan santai, "Ya wajar, orang zaman sekarang kebanyakan makan garam." Hukrio kembali berkomentar, "Baunya juga agak aneh." Gon tetap menjawab tanpa mengubah ekspresi, "Mungkin kolesterolnya tinggi." Hukrio langsung mengangguk percaya begitu saja. Sementara itu, Gon menyelesaikan urusannya di kamar mandi dengan wajah puas, seolah baru saja berhasil menjalankan lelucon terbaik dalam hidupnya. Setelah selesai, dia membilas-bilah pedang menggunakan semprotan air. Dalam hati dia mulai tertawa. Kalau cairan ini saja diterima, berarti Hukrio sebenarnya tidak harus meminum darah manusia. Darah monster seharusnya juga bisa menjadi penggantinya. Di sisi lain, Hukrio mulai merasa ada yang janggal. "Tunggu dulu. Kalau dipikir-pikir, kau dapat darah hangat itu dari mana?" Dengan senyum penuh sindiran, Gon menjawab, "Oh, tadi aku habis nusuk cowok ganteng di jalan." Hukrio langsung mendengus, "Jangan bohong. Orang yang menganggap buang sampah sembarangan saja sudah merasa berdosa. Mana mungkin tega melukai manusia? Cepat bilang yang sebenarnya. Cairan apa yang barusan aku minum?" Gon tetap diam sambil terus membersihkan pedangnya. Semakin lama, semakin pucat wajah Hukrio. Akhirnya dia menyadari kenyataan yang mengerikan. "Jangan bilang itu tadi." Melihat reaksi itu, Gon hanya tersenyum santai. "Yang penting sekarang perutmu kenyang kan?" Ucapan itu justru membuat Hukrio semakin stres.
Dengan senyum penuh kemenangan, Gaon kembali angkat bicara. Biar kamu paham, aku mau cerita satu kisah lama. Kisah tentang seorang biksu Buddha yang sangat dihormati, bernama Guru Won. Suatu malam, sang guru bermalam di sebuah gua. Saat terbangun di tengah malam karena kehausan, dia menemukan sebuah mangkuk berisi cairan di dekatnya. Tanpa bisa melihat apapun karena suasana yang sangat gelap, dia langsung meminum cairan itu hingga tandas. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, sang biksu akhirnya bisa melihat dengan jelas apa yang semalam dia minum. Dia langsung terkejut. Mangkuk yang semalam dianggapnya sebagai wadah air, ternyata adalah tengkorak manusia. Sedangkan air yang diminumnya hanyalah air hujan yang menggenang di dalam tengkorak itu. Seketika rasa mual langsung menyerangnya. Namun di balik rasa jijik itu, sang biksu justru memperoleh sebuah pencerahan. Dia menyadari kalau air yang sama terasa begitu nikmat semalam bukan karena rasanya berubah, melainkan karena pikirannya lah yang membuatnya terasa berbeda. Saat itu, yang benar-benar dia minum bukan sekedar air hujan, melainkan harapannya untuk tetap hidup. Dari situlah sang biksu memahami bahwa rasa sakit, rasa senang, dan cara manusia memandang dunia semuanya berasal dari pikiran masing-masing. Segala sesuatu yang kita lihat hanyalah makna yang diberikan oleh hati kita sendiri. Jadi, pada hakikatnya, darah juga hanyalah salah satu bentuk dari kekosongan. Entah kenapa, mendengar penjelasan itu, bila Hukrio malah memancarkan cahaya keemasan. Gaon pun melanjutkan dengan wajah serius. Kalau kamu benar-benar memahami kebenaran itu, maka darah dan yang barusan kamu minum sebenarnya tidak ada bedanya. Hukrio langsung membeku. Beberapa detik kemudian, pedang itu langsung berteriak histeris. Gaon cuma melihatnya dengan wajah datar saat Hukrio tergeletak lemas di lantai kamar. Pedang iblis yang tadi begitu sombong, sekarang malah menangis. Melihat reaksinya, Gaon akhirnya merasa sedikit kasihan. Ya udah. Nanti kalau ada monster, aku janji kasih kamu darah monster. Jadi berhenti nangis. Mendengar janji itu, Hukrio perlahan mulai tenang. Sementara itu, di sebuah hutan yang gelap dan dipenuhi kabut, seorang hunter berkumis bersembunyi di balik batang pohon sambil menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin terus mengucur di wajahnya. Di sekelilingnya, bergelimpangan mayat para hunter yang sudah tewas. Tanah hutan dipenuhi bercak darah. Misi yang seharusnya berjalan biasa, berubah menjadi pembantaian. Hunter itu hanya bisa bertanya dalam hati, bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Tiba-tiba, sesuatu mencengkeram batang pohon tempat dia bersembunyi. Jantung sang hunter langsung berdegup kencang. Sesaat kemudian, sosok gelap dengan senyum mengerikan muncul sambil menggenggam sebuah pedang iblis. Melihat sosok itu, hunter tersebut langsung menjerit ketakutan. Kembali ke masa sekarang, Gaon berjalan santai menuju gedung asosiasi hunter. Setibanya di sana, dia langsung menghampiri meja informasi. Saya mau mendaftar jadi hunter. Proses pendaftarannya ternyata jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Tak lama kemudian, kartu identitas hunter miliknya pun selesai dicetak. Di kartu itu tertulis nama Yun Gaon dengan peringkat awal sebagai hunter level 0. Petugas kemudian menyerahkan sebuah paket perlengkapan kepada Gaon. Namun dia juga mengingatkan kalau semua perlengkapan tempur tambahan harus dibeli menggunakan uang pribadi. Selain itu, setiap hunter wajib menyelesaikan minimal satu misi setiap minggu. Kalau tidak, lisensinya bisa dicabut. Gaon menatap kartu hunter di satu tangan dan kantong perlengkapan di tangan satunya. Lah, sesimpel ini. Dia bahkan sedikit kecewa, padahal dia sudah membayangkan bakal ada ujian praktik supaya bisa memamerkan kemampuan berpedangnya. Karena penasaran, Gaon langsung membuka aplikasi misi resmi milik asosiasi hunter. Dia mulai mencari pekerjaan yang cepat agar kewajiban mingguannya segera selesai. Tak butuh waktu lama, dia menemukan sebuah misi sederhana di wilayah Gangbuk. Tugasnya hanya mengambil sampel, hadiahnya 1 juta won. Mata Gaon langsung berbinar, dalam benaknya cuma ada satu pikiran. Serius, dapat uang segampang ini? Tanpa berpikir panjang, Gaon langsung menekan tombol biru terima misi di layar ponselnya. Baginya, 1 juta won untuk tugas yang terlihat mudah adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Beberapa saat kemudian, Gaon tiba di titik kumpul. Area itu sudah dipasangi pembatas, sementara sebuah portal berwarna ungu berdiri terbuka tepat di tengah jalan. Gaon memperhatikan sekelilingnya dengan penasaran. Dia mulai mengamati para hunter lain yang juga sedang menunggu. Hampir semuanya membawa senapan serbu, pistol, atau perlengkapan tempur modern. Melihat itu, Gaon jadi berpikir, jangan-jangan senjata api memang lebih efektif daripada pedang. Di sisi lain, beberapa hunter malah melirik Gaon sambil tertawa kecil. Lihat deh, masih zaman bawa pedang doang, rugi banget. Namun tak lama kemudian, seorang pria berwajah ramah yang membawa senapan menghampiri Gaon. Ini misi pertamamu ya? Gaon mengangguk. Pria itu langsung tertawa kecil. Jadi ingat masa mudaku, dulu aku juga keras kepala, kemana-mana cuma bawa pedang. Mendengar itu, Gaon merasa sedikit lega karena ternyata bukan cuma dirinya yang pernah seperti ini.
Tiba-tiba, seorang petugas wanita berseragam masuk menarik perhatian semua orang. Perhatian semuanya, kita akan memulai pemeriksaan indeks karma. Satu persatu hunter mulai dipanggil. Seorang hunter terlihat mengeluh setelah hasil pengukurannya keluar. Lebih dari 5.000 lagi, padahal baru libur seminggu. Gaon yang baru pertama kali mendengarnya langsung bertanya pada pria di sebelahnya, indeks karma itu apa? Pria tersebut menjelaskan, setiap kali masuk portal, kita akan mengumpulkan karma. Kalau angkanya melewati 5.000, risiko terkena korupsi meningkat drastis. Itulah kenapa asosiasi melarang hunter yang melewati batas itu ikut misi. Gaon mengangguk pelan. Menurutnya, sistem itu cukup masuk akal untuk melindungi para hunter. Tak lama kemudian, hunter berkumis dipanggil. Alat itu menunjukkan angka hampir 3.000. Silakan lanjut misi. Melihat hasil itu, pria ramah tadi langsung memuji. Hebat juga, kecepatan pemurniannya tinggi. Padahal dia sering masuk portal, itu tandanya dia memang berbakat. Tak lama kemudian, pria itu kembali menoleh ke arah Gaon. Kamu pernah ukur indeks karma belum? Gaon menggeleng. Pria itu pun menjelaskan, semakin rendah nilai awalmu, semakin besar bakatmu sebagai hunter. Kalau ada yang mulai di kisaran 800, itu sudah termasuk jenius. Temanku yang berbakat itu dulu mulai dari angka 780. Dia kemudian menepuk bahu Gaon sambil tersenyum. Siapa tahu nilaimu juga bagus. Beberapa saat kemudian, giliran pria ramah itu diperiksa. Hasilnya muncul, 4.500 lebih. Dia hanya tertawa kecut. Sepertinya habis misi ini aku harus istirahat dulu. Tak lama kemudian, petugas kembali memanggil, Yun Gaon. Gaon pun melangkah maju dengan tenang. Petugas mengarahkan alat pemindai ke dahinya. Alat itu mulai menganalisis energi kegelapan yang ada di dalam tubuhnya. Beberapa detik berlalu, petugas wanita itu terus menatap layar alat pemindainya. Tubuhnya membeku, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia bahkan seperti tidak percaya dengan angka yang baru saja muncul. Dengan suara gemetar, dia akhirnya berkata, indeks karma 58,466. Seketika suasana berubah mencekam. Apa? Para hunter langsung membelalat. Para petugas keamanan yang berjaga tanpa ragu mengangkat senapan mereka dan mengarahkannya tepat ke Gaon. Dia sudah terkorupsi. Jangan bergerak. Gaon langsung mengangkat kedua tangannya. Tunggu, ini pasti ada salah paham. Dia buru-buru menoleh ke hunter senior yang tadi bersikap ramah. Tolong jelasin, aku nggak tahu apa-apa. Tapi pas menoleh ke belakang, harapan Gaon seketika hancur. Pria yang tadi sangat ramah sekarang menatapnya dengan ekspresi membunuh dan siap menarik pelatuk. Dasar sampah yang sudah terkorupsi. Melihat harapan satu-satunya hilang, Gaon cuma bisa berdiri mematung dengan wajah kecewa. Tepat saat suasana hampir meledak. Tunggu dulu. Petugas wanita itu buru-buru mengangkat tangannya. Dengan wajah panik, dia langsung meminta maaf. Maaf, saya salah baca. Angkanya bukan 58.000, tapi 0,58. Suasana langsung hening. Para penjaga perlahan menurunkan senapan mereka. Gaon mengembuskan napas lega. Meski begitu, dia tetap kebingungan. 0,58 itu normal atau malah aneh? Setelah kesalahpahaman itu selesai, rombongan akhirnya memasuki portal. Di balik portal terbentang sebuah hutan gelap yang dipenuhi kabut. Semua hunter mengenakan masker khusus untuk menyaring udara di dalam dunia monster. Sesekali dia berjongkok untuk mengumpulkan tanaman yang menjadi target misi. Di saat yang sama, suara Hukrio kembali terdengar di dalam kepalanya. Aku butuh darah, aku lapar. Gaon hanya memilih mengabaikannya. Tak lama kemudian salah seorang hunter mengusulkan agar mereka beristirahat sebentar. Hunter ramah yang tadi menemani Gaon langsung tertawa kecil. Gimana anak 0,58? Dengan indeks karma serendah itu, kamu kayaknya nggak bakal capek ya? Gaon hanya tertawa canggung. Dalam hati, dia masih memikirkan ucapan petugas tadi. Katanya, setelah misi selesai, indeks karmanya harus diukur ulang. Soalnya, mereka curiga alatnya sempat mengalami error. Gaon pun ikut bertanya-tanya, kenapa rusaknya pas giliranku sih? Sementara itu, para hunter lain mulai mengeluh. Payah, dari tadi cuma nemu tanaman biasa. Mana hadiahnya kecil lagi? Mereka merasa misi hari itu benar-benar tidak membuahkan hasil. Tiba-tiba, salah seorang hunter mulai batuk hebat. Tubuhnya gemetar, asap merah perlahan keluar dari tubuhnya. Matanya juga mulai berubah menjadi merah. Melihat itu, rekan-rekannya langsung panik. Itu gejala korupsi. Tanpa membuang waktu, hunter tersebut segera mengeluarkan sebuah suntikan khusus. Dia langsung menyuntikannya ke lengannya sendiri. Dia meringis kesakitan sambil menggertakkan gigi. Tubuhnya terus bergetar sampai obat itu mulai bekerja. Beberapa saat kemudian, napasnya kembali stabil. Aku nggak apa-apa. Suntikan ini cukup buat menekan gejalanya. Kalau nggak siap menghadapi hal beginian, mana mungkin aku jadi hunter? Hunter ramah itu lalu menoleh ke arah Gaon. Ingat ya, jangan pernah memaksakan diri. Setelah misi selesai, istirahat yang cukup. Dan jangan lupa rutin mengecek filter maskermu. Gaon mengangguk pelan.
Namun, belum sempat mereka melanjutkan perjalanan, suara langkah kaki dari balik semak-semak langsung membuat semua hunter waspada. Tak lama kemudian, seorang hunter bernama Park Jun-sik muncul dari balik pepohonan. Dengan wajah serius, dia berkata, "Semuanya ke sini." Di depan sana, ada sebuah permukiman goblin. Belum sempat mereka bereaksi, seekor goblin berkulit hijau dengan mata merah menyala tiba-tiba muncul dari balik semak. Monster itu langsung mengangkat kapak batu dan menyerbu ke arah mereka. Para hunter senior bergerak secepat kilat. Hujan peluru langsung menghantam tubuh goblin itu tanpa ampun. Monster tersebut menjerit kesakitan saat rentetan peluru menghantam tubuhnya. Park Jun-sik hanya menghela napas kecil. Beberapa goblin langsung melompat ke arahnya sambil mengayunkan pentungan kayu dan kapak batu. Namun Park Jun-sik tetap tenang. Cincin di jarinya tiba-tiba memancarkan cahaya. Seketika kemampuan khususnya aktif. Dalam sekejap, tubuhnya melesat secepat kilat. Satu persatu goblin langsung tumbang sebelum sempat mendekat. Dengan santai, Park Jun-sik bahkan mengejek mereka. Lambat sekali, Gaon hanya bisa terpaku. Menurutnya, pertarungan itu berlangsung terlalu cepat. Sampai-sampai dia bahkan tidak menemukan celah untuk ikut menyerang. Di saat itulah, suara Hukrio kembali terdengar. "Darah, aku mencium darah segar." Gaon menoleh ke arah yang ditunjukkan pedang itu. "Darah segar yang kamu maksud dari arah gubuk itu." Belum sempat dia mendapat jawaban, seekor goblin tiba-tiba melompat dari atas pohon. Monster itu mengangkat pentungan kayunya tinggi-tinggi dan langsung mengincar kepala Gaon. Hukrio langsung berteriak panik. "Jangan ragu, kamu terlalu baik. Kalau terus ragu, kamu yang akan mati." Namun, Gaon mengayunkan pedangnya sekali. Tubuh goblin itu langsung terbelah menjadi dua. Bahkan Hukrio sampai terdiam. Gaon sendiri malah terlihat bingung. "Memangnya kenapa?" Hukrio akhirnya menjawab, "Aku kira kamu bakal menolak bertarung. Bukannya kamu selalu menganggap kekerasan itu salah." Mendengar itu, Gaon langsung teringat masa kecilnya. Dulu, kepala panti asuhan selalu mengajarkan, jangan pernah menggunakan kekerasan kepada sesama manusia. Waktu itu, Gaon kecil yang polos langsung bertanya, kalau lawannya bukan manusia gimana? Kepala panti hanya tersenyum lebar, lalu mengacungkan jempol. Kalau itu sih, silakan. Kembali ke masa sekarang, saat goblin itu mati, asap hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Hukrio langsung menyerap semuanya. Akhirnya dapat makanan yang layak. Di saat yang sama, Gaon juga merasakan energi aneh mengalir masuk ke dalam tubuhnya. "Apa itu?" Hukrio menjelaskan, "Itu adalah karma. Saat kita menyerapnya, kita juga menyerap jiwa musuh. Hunter biasa cuma menyerap sisa-sisa karma, tapi kita berbeda. Kita menyerap seluruh jiwanya." Tak jauh dari sana, salah satu hunter veteran mengeluarkan pisau. Dia kemudian memotong telinga goblin yang sudah mati. Sambil tertawa, dia berkata, "Satu telinga dihargai 50.000 won. Lumayan juga." Tak lama kemudian, Gaon menghampiri kelompok itu. Salah seorang hunter langsung bertanya, "Kok lama?" Gaon menjawab santai, "Tadi ada goblin dekat gubuk, jadi aku bunuh dulu." Mendengar itu, semua orang tampak terkejut. "Itu pembunuhan pertamamu?" Park Jun-sik langsung mengangguk. "Telinganya nanti saja diambil. Sekarang yang lebih penting adalah artefak kutukan." Dia lalu menunjuk ke arah dalam hutan. "Aku bisa merasakan keberadaan kepala goblin." Rombongan pun segera bergerak menuju lokasi tersebut. Di sepanjang perjalanan, para hunter mulai membicarakan hadiah yang akan mereka dapat kalau berhasil menemukan artefaknya. Ada yang ingin menggunakannya untuk biaya keluarga. Ada juga yang berencana membeli cincin baru. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah kabin kayu berukuran besar. Di bagian depannya, terpancang beberapa tengkorak manusia. Pemandangan itu langsung memberitahu mereka satu hal. Mereka akhirnya telah sampai di markas sang kepala goblin. Park Jun-sik memberi isyarat agar semua orang tetap diam. Dengan sangat hati-hati, dia mendorong pintu kayu itu sedikit demi sedikit. Suara engsel yang berdecit pelan langsung membuat semua hunter menahan napas. Park Jun-sik hanya membuka celah kecil untuk mengintip ke dalam. Gaon yang ikut mengintip dari balik pintu langsung membelalakan matanya di balik masker. Pemandangan di dalam kabin benar-benar membuatnya terpaku. Ruangan itu hanya diterangi cahaya obor yang redup. Di atas lantai kayunya bergelimpangan tubuh-tubuh goblin. Namun yang paling mengerikan, di ujung ruangan tampak sesosok makhluk sedang duduk dengan tenang di atas singgasana sederhana. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat yang dihiasi tengkorak manusia. Perlahan, makhluk itu mengangkat kepalanya. Senyuman mengerikan yang dipenuhi gigi-gigi tajam langsung terlihat. Sosok itu ternyata adalah goblin shaman. Monster itu perlahan berdiri, sambil diselimuti aura merah yang mengerikan. Di tangannya tergenggam tongkat bertengkorak. "Skrii!" Jeritannya yang melengking langsung menggema ke seluruh kabin.
Goblin Shaman mengangkat tongkatnya dengan kedua tangan. Seluruh kabin mulai bergetar hebat. Aura merah terus berkumpul di ujung tongkatnya. Matanya bersinar semakin terang. Dia lalu meneriakkan sebuah mantra untuk melepaskan sihir mematikan ke arah para hunter. Namun, belum sempat mantranya selesai. Sebuah peluru melesat secepat kilat. Plak! Tepat mengenai tengah dahinya. Goblin Shaman langsung roboh tanpa sempat melawan. Tubuhnya menghantam lantai kayu dengan keras. Beberapa hunter yang sejak tadi membidik hanya bisa terdiam. Salah satu dari mereka tertawa canggung. Refleks. Aku kaget jadi nggak sengaja nembak. Rekannya malah menepuk bahunya. Kalau hasilnya setepat itu, namanya bukan nggak sengaja. Setelah memastikan monster itu benar-benar mati, salah seorang hunter mendekati jasad Goblin Shaman. Dia kemudian melepaskan sebuah cincin emas yang memiliki batu permata ungu berkilau dari jari monster tersebut. Wah, kelihatannya mahal. Namun rekannya langsung mengingatkan, hati-hati, bisa saja itu artefak kutukan. Kalau iya, untungnya malah bisa berubah jadi bencana. Gaun yang penasaran langsung bertanya, boleh aku lihat sebentar? Hunter itu mengangguk sambil menyerahkan cincin tersebut. Lihat saja, tapi jangan sekali-kali dipakai. Begitu melihat batu permata itu, Hukrio langsung berteriak di dalam kepala Gaon. Jangan, kembalikan benda itu. Namun, entah kenapa, Gaon justru memasukkan cincin itu ke jarinya. Dengan senyum aneh, dia bergumam pelan, Precious. Dalam sekejap, kesadarannya berpindah ke sebuah ruang gelap yang kosong. Di hadapannya, muncul cahaya berwarna-warni yang perlahan berubah menjadi kabut hitam. Sebuah suara berat terdengar. Apakah kau menginginkan kekuatan? Gaon menjawab santai, enggak. Suara itu langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, suara itu kembali berkata, aku bisa mengabulkan keinginanmu. Mata Gaon langsung berbinar. Serius? Kalau combo burger daging spesial ukuran besar bisa? Bisa. Jawaban itu terdengar sangat ragu. Gaon langsung menggeleng. Berarti nggak bisa. Bisa, aku bilang bisa. Suara itu buru-buru membela diri. Lalu akhirnya berkata, tapi sebagai gantinya, kau harus memberikan sebuah pengorbanan. Gaon mengangguk. Pengorbanan apa? 3 jiwa manusia. Mendengar jawaban itu, Gaon langsung menarik tangannya. Kalau gitu, aku lihat-lihat yang lain aja. Seketika kesadarannya kembali ke dunia nyata. Gaon berdiri diam sambil menatap cincin di jarinya. Para hunter langsung mengangkat senjata mereka. Mereka mengira Gaon benar-benar telah dirasuki artefak tersebut. Namun, Gaon hanya melepas cincin itu, lalu mengembalikannya dengan tenang. Nih, semua orang langsung menghela napas lega. Tapi beberapa detik kemudian, salah seorang hunter bernama Kim Tae-jin tiba-tiba terbatu keras. Asap ungu keluar semakin banyak dari tubuhnya. Matanya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Semua orang langsung panik. Kita harus keluar dari sini sekarang. Mereka sepakat kembali ke portal secepat mungkin. Kim Tae-jin masih memaksa berjalan sambil berkata, aku nggak apa-apa, nanti juga sembuh setelah ganti filter masker. Namun, Park Jun-sik yang berjalan di belakangnya tiba-tiba mengangkat senapannya. Dengan suara dingin, dia berkata, nggak perlu serepot itu, ada cara yang lebih mudah. Di saat yang sama, Hukrio langsung berteriak di dalam kepala Gaon. Bahaya, menunduk sekarang juga. Tanpa memberi kesempatan siapapun bereaksi, Park Jun-sik melepaskan rentetan peluru ke arah rekan-rekannya sendiri. 3 hunter langsung roboh bersimbah darah sambil menjerit kesakitan. Dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan, Park Jun-sik langsung mengalihkan moncong senapannya ke arah Gaon, satu-satunya saksi yang masih hidup. Gaon refleks berteriak, lalu secepat mungkin melompat ke balik dinding kabin. Rentetan peluru melesat tepat melewati kepalanya. Gaon terengah-engah sambil berlindung, sementara Park Jun-sik mendecakkan lidahnya. Rookie ternyata lumayan juga. Baru saat itulah Gaon menyadari sesuatu. Peluru tadi ternyata menghancurkan filter masker gas miliknya. Dia hampir saja kehilangan kepala. Dengan kesal, Gaon langsung melepas masker yang sudah rusak itu. Lagi ngapain sih kamu? Kenapa malah nembak teman sendiri? Park Jun-sik menjawab dengan santai. Kalau hasilnya aku bawa sendiri, kenapa harus dibagi 5? Gaon langsung melongo. Kamu gila. Asosiasi pasti bakal tahu. Park Jun-sik malah tertawa kecil. Begitu aku keluar sambil membawa artefaknya, portal ini bakal langsung terkutuk. Siapa yang bakal tahu? Begitu selesai bicara, dia langsung berlari mengejar Gaon. Sekarang tinggal kamu yang belum mati. Gaon pun langsung kabur sekuat tenaga menembus hutan. Peluru terus menghujani dari belakang. Park Jun-sik mulai kesal. Kenapa bocah ini susah banget ditembak? Sementara itu, Gaon terus berlari lincah menghindari setiap peluru yang menghancurkan pepohonan dan semak di sekitarnya. Tangannya menggenggam erat gagang Hukrio. Otaknya terus memutar cara untuk membalikan keadaan. Sang pengkhianat tetap tenang. Dia mengisi ulang pelurunya sambil tersenyum mengejek. Mau lari sampai kapan? Tiba-tiba, sebuah ide nekat muncul. Gaon langsung melempar Hukrio tinggi ke udara. Pedang itu berputar cepat sambil melesat ke arah Park Jun-sik.
Heh, dasar bodoh, Park Jun-sik malah tersenyum. Bocah tolol, kamu sendiri yang membuang satu-satunya senjatamu. Namun, sedetik kemudian, senyumnya membeku. Pupil matanya langsung membesar. Gaon ternyata bergerak begitu cepat. Kini dia sudah berdiri tepat di depan Park Jun-sik. Tatapannya begitu tajam. Satu tebasan, senapan Park Jun-sik langsung terbelah menjadi dua sebelum sempat ditembakkan. Potongan senapan itu jatuh berserakan di atas rumput. Park Jun-sik mundur beberapa langkah, keringat dingin mulai mengucur. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa takut. Park Jun-sik pun perlahan menatap senjatanya yang telah terbelah, sementara pedang Gaon sudah terangkat. Kemudian tatapan mereka berdua pun bertemu, mereka saling menatap penuh arti. Sementara Gaon yang sudah memahami situasinya berbalik, lalu perlahan, senyum tenangnya perlahan berubah, menjadi seringai lebar yang terlihat benar-benar gila. Melihat wajah jahat Gaon, Park Jun-sik langsung berlari dengan segenap jiwa dan raganya. Sementara di belakangnya ada Gaon yang mengejar sambil tertawa seperti orang kesurupan. Gaon menebaskan pedangnya tepat di punggung Park Jun-sik. Seolah kurang puas, Gaon pun menambahkan ejekan. Tahu nggak, luka di punggung itu aib terbesar bagi seorang kesatria. Mendengar itu, Park Jun-sik langsung mengumpat. Sialan. Lalu dengan panik dia langsung mengaktifkan cincin di jarinya. Acceleration. Aura cahaya muncul. Kecepatannya kembali meningkat drastis. Dia langsung melesat meninggalkan Gaon di belakangnya. Namun, Gaon tetap mengejar tanpa memberi napas. Hei, mau kabur kemana? Senyum gilanya masih belum hilang. Bahkan sambil berlari dia berteriak, tenang aja, aku nggak bakal bunuh kamu. Cuma potong satu tangan kok, makanya diam yang manis. Melihat senyum gila Gaon, Park Jun-sik benar-benar ketakutan. Dasar orang gila, menjauh dariku! Dia langsung kabur sekuat tenaga menerobos pepohonan dan semak belukar. Semua tenaga yang tersisa dikeluarkan demi satu tujuan, bertahan hidup. Setelah berlari cukup jauh, Park Jun-sik akhirnya berhenti di balik pohon besar. Dia terengah-engah sambil berusaha mendengarkan keadaan di sekitarnya. Apa aku berhasil lolos? Dia langsung menyadari sesuatu. Anak itu pasti sudah terkorupsi setelah melepas maskernya. Wajahnya semakin tegang. Filter maskernya sendiri juga sudah rusak. Kalau terus berada di dalam portal, nasibnya bakal sama. Tiba-tiba matanya membelalak. Astaga, baru sekarang dia sadar ada satu benda penting yang tertinggal. Cincin milik Goblin Shaman. Artefak itu masih berada di lokasi bersama mayat para hunter. Park Jun-sik langsung menggertakkan giginya. Sial, harusnya tadi aku ambil dulu. Dengan wajah kesal, dia memutuskan kembali ke sana demi mengambil cincin tersebut. Misi yang seharusnya menghasilkan keuntungan besar, kini justru berubah jadi mimpi buruk. Namun, dia sama sekali tidak sadar kalau seseorang sudah lebih dulu menemukannya. Perlahan, Gaon muncul dari balik pohon yang sama. Dengan senyum lebar yang membuat bulu kuduk merinding, Park Jun-sik langsung menjerit. Sebuah tebasan nyaris mengenai tubuhnya. Untungnya, dia masih sempat menghindar. Tanpa berpikir panjang, dia kembali kabur sekencang mungkin. Oi, jangan lari! Gaon terus mengejarnya sambil tertawa. Di dalam kepalanya, Park Jun-sik hanya memikirkan satu hal. Dia harus menemukan cara membuka portal dan kabur dari tempat ini. Namun, di tengah pelarian, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah senapan serbu tergeletak di atas rumput, di samping jasad salah satu hunter. Mata Park Jun-sik langsung berbinar. Tanpa ragu, dia menjatuhkan diri dan merebut senapan itu. Sekarang kamu mati. Dia langsung mengangkat senapan ke arah Gaon yang sedang berlari mendekat. Tapi, tangannya mendadak berhenti. Di hadapannya, ada sepasang kaki yang berdiri diam. Perlahan dia mengangkat kepalanya, dan seketika wajahnya berubah pucat. Itu Kim Tae-jin. Tubuhnya sudah berubah menjadi monster akibat korupsi. Aura ungu pekat terus memancar dari tubuhnya. Sebelum Park Jun-sik sempat bereaksi, lengan raksasa monster itu langsung menghantam tubuhnya. Park Jun-sik terpental keras ke tanah. Dari kejauhan, Gaon menyaksikan semuanya sambil bersembunyi. Raungan monster itu menggema ke seluruh hutan. Asap ungu terus keluar dari tubuh Kim Tae-jin. Mata kirinya bersinar ungu terang. Tak ada lagi kesadaran manusia yang tersisa. Gaon langsung menyadari situasinya kini berubah total. Tanpa membuang waktu, dia segera berlari mundur dan bersembunyi di balik salah satu gubuk jerami. Sambil menggenggam erat Hukrio, Gaon bergumam pelan. Jadi, hunter senior itu benar-benar berubah jadi monster. Dia teringat kondisi Kim Tae-jin yang memang sudah terlihat tidak sehat sejak tadi. Tapi, dia sama sekali tidak menyangka proses korupsinya bisa secepat ini. Beberapa detik kemudian, tatapan Gaon tertuju pada tangan monster itu. Di sana, terpasang cincin milik Goblin Shaman. Mata Gaon langsung membelalak. Jangan-jangan, monster itu sengaja menerima godaan artefak kutukan agar bisa selamat dari korupsi yang menyerangnya. Lalu Gaon teringat suara dari dalam cincin itu. Korbankan 3 jiwa manusia. Semua kepingan kejadian itu akhirnya tersusun.
Pak Jun-sik sudah lebih dulu membunuh 3 rekannya sendiri. Dan 3 nyawa itulah yang dijadikan tumbal untuk membangkitkan kekuatan cincin terkutuk tersebut. Gaon mengintip pelan dari balik pohon, matanya terus mengawasi monster itu. Terus sekarang gimana? Belum sempat mendapat jawaban, monster itu mengaum keras. Tuh, satu pukulan menghantam tanah. Ledakannya membuat tanah, batu, dan debu berterbangan ke segala arah. Gaon langsung menelan ludah. Kekuatan monster itu jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Melihat perbedaan kekuatan yang begitu jauh, Gaon langsung mengambil keputusan paling masuk akal. Kabur. Namun Hukrio langsung memprotes. Lawan dia. Gaon langsung melotot. Kamu haus darah banget ya? Nanti yang mati itu aku. Hukrio menjawab dengan dingin. Kamu tidak akan bisa lari. Kecepatannya jauh di atasmu. Indranya juga sudah jauh lebih tajam. Mustahil bersembunyi darinya. Gaon menghela napas panjang. Terus menurutmu aku harus gimana? Hukrio menjawab tanpa ragu. Bertarunglah sampai akhir. Lalu mati dengan terhormat sebagai seorang prajurit. Gaon langsung terdiam. Lah, itu namanya bukan ngasih solusi. Tiba-tiba, monster itu kembali mengaum. Berak. Satu tamparan saja sudah cukup menghancurkan pagar kayu di dekatnya. Monster itu perlahan bergerak mengikuti aroma Gaon. Saat jaraknya semakin dekat, tinju raksasanya menghantam pohon tempat Gaon bersembunyi. Batang pohon itu langsung hancur berkeping-keping. Beruntung, Gaon sudah lebih dulu berguling menghindar. Dia segera berlindung di balik pohon lain. Monster itu terus menoleh ke segala arah, mencari jejak mangsanya. Di tengah situasi genting itu, Gaon tiba-tiba teringat ucapan Hukrio. Kekuatan akan datang, sebagai balasan darah. Tanpa membuang waktu, dia menghampiri bangkai goblin yang tadi sudah mati. Srek, pedangnya ditusukkan ke tubuh monster itu. Hukrio langsung menyerap sisa darah dan karma yang masih tertinggal. Namun, Gaon mengerutkan dahi. Loh, kok nggak ada perubahan? Hukrio menjawab, karena bukan kamu yang membunuhnya. Karma yang tersisa cuma sedikit. Lagi pula, jangan berharap hidupmu semudah itu. Di saat yang sama, raungan monster kembali terdengar. Kali ini, jauh lebih dekat. Roar! Tanah kembali bergetar. Gaon tahu, monster itu hampir menemukan tempat persembunyiannya. Setelah menyerap semua sisa darah dan karma, asap hitam mulai menyelimuti bilah Hukrio. Gaon mengangkat pedangnya. Hei, sudah cukup belum? Hukrio menjawab singkat. Lumayan. Gaon langsung menggenggam pedangnya semakin erat. Tatapannya berubah serius. Di balik pohon, monster itu sudah berada sangat dekat. Air liur menetes dari mulutnya yang berubah mengerikan. Lalu, dengan nekat, dia langsung melompat ke arah monster. Ya udahlah, apapun yang terjadi, terjadilah. Namun di saat yang sama, Hukrio berkata dengan nada datar. Dengan kekuatan sebanyak ini, setidaknya kamu masih sempat memberikan satu tebasan yang bagus. Mendengar itu, Gaon langsung membeku di udara. Hah? Itu artinya aku tetap mati dong? Hukrio mencoba menenangkan pemiliknya. Tenang, monster itu baru saja terkorupsi. Dia masih belum menguasai kekuatan cincin itu. Kalau kamu cukup beruntung, mungkin kamu masih bisa hidup. Gaon langsung memutar matanya. Wah, makasih banget. Harapannya cuma mungkin. Namun di tengah kepanikan itu, Gaon tiba-tiba teringat sesuatu. Hukrio pernah mengatakan, kalau karma yang didapat akan jauh lebih sedikit jika korbannya bukan dibunuh oleh tangan sendiri. Sedangkan, 3 hunter yang dijadikan tumbal sudah lebih dulu dibunuh oleh Pak Jun-sik. Mata Gaon langsung berbinar. Berarti, monster itu belum mendapatkan kekuatan penuh dari cincin tersebut. Tanpa membuang waktu, Gaon kembali memutar Hukrio di udara. Lalu, pedang itu dilempar lagi seperti bumerang. Hukrio langsung mengomel. Oi, kenapa aku dijadikan umpan lagi? Monster itu langsung mengamuk. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Hukrio yang terus berputar di udara. Boom, boom. Setiap pukulannya gagal mengenai pedang tersebut. Melihat rencananya berhasil, Gaon langsung berlari sekencang mungkin melewati titik buta monster. Fokusnya kini hanya satu, menuju lokasi yang sejak awal sudah dia incar. Dia terus mengingat jalur yang tadi dilewati. Dan akhirnya, Gaon sampai di depan sebuah tumpukan raksasa. Seluruh mayat goblin yang sebelumnya dikumpulkan para hunter berada di tempat itu. Tepat saat itulah, Hukrio kembali melesat ke arahnya. Lalu, pedangnya ditancapkan sekuat tenaga tepat ke tengah tumpukan mayat goblin. Gaon berteriak keras, Hukrio, makan sepuasmu! Seketika, permata merah pada Hukrio bersinar terang. Pedang itu mulai menyerap darah dan sisa karma dari seluruh tubuh goblin yang menumpuk di sana. Hukrio sampai tertawa kegirangan. Hahaha, ya, begini seharusnya. Inilah makanan yang sesungguhnya. Gaon hanya bisa terpaku. Di hadapannya, tumpukan mayat goblin perlahan diselimuti cahaya merah yang semakin membesar. Aura mengerikan terus memancar ke segala arah. Gaon cuma menatap santai. Hukrio, apa tidak bisa minumnya lebih dipercepat? Namun Hukrio malah menjawab santai.
Kalau makan terlalu cepat, nanti aku malah masuk angin. Gaon langsung melotot. Pedang juga bisa masuk angin. Tiba-tiba, monster itu menyadari ledakan aura yang muncul dari belakangnya. Ia langsung menoleh. Lalu, tanpa membuang waktu, monster itu berlari dengan keempat kakinya menuju Gaon. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Gaon langsung panik. Hukrio, belum selesai juga. Sementara itu, monster itu terus mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan sambil mengitari tumpukan mayat goblin. Gaon sampai membelalakan mata. Serius, cepat banget. Karena kehabisan ide, Gaon tiba-tiba menunjuk ke belakang monster. Itu apaan di langit? Monster itu refleks melirik sesaat, namun hanya sedetik. Gaon cuma bisa memasang wajah pasrah. Yah, nggak mempan. Dia langsung teringat kalau tidak bisa berlari terlalu jauh. Kalau jaraknya lebih dari 3 meter, Hukrio akan otomatis kembali ke tangannya. Artinya, harapan terakhirnya tinggal menunggu pedang itu selesai menyerap darah. Monster itu langsung melompat. Cakar raksasanya mengarah lurus ke punggung Gaon. Gaon berteriak sekuat tenaga. Hukrio! Tepat di detik terakhir, permata merah Hukrio bersinar terang. Hahaha, selesai. Aku sudah melahap semuanya. Mendengar itu, tatapan Gaon langsung berubah tajam. Inilah saatnya. Monster sudah tepat di belakangnya. Gaon meluncur rendah di atas tanah. Cakar monster hanya melintas beberapa sentimeter di atas tubuhnya. Dia berhasil menghindar dengan selisih yang nyaris tak terlihat. Gaon kemudian berhenti dalam posisi siap bertarung. Debu beterbangan di sekelilingnya. Kini, dia akhirnya siap melancarkan serangan balasan. Monster raksasa itu perlahan membalikkan tubuhnya menghadap Gaon. Sementara itu, Gaon masih berjongkok sambil terus mengawasi lawannya yang kini sudah berada sangat dekat dengan tumpukan mayat goblin. Tiba-tiba, pedang kutukan yang sebelumnya tertancap di tumpukan mayat langsung terlepas dengan sendirinya. Swoosh! Pedang itu melesat membelah udara dan kembali ke arah Gaon dengan kecepatan tinggi. Senyum penuh percaya diri pun muncul di wajahnya saat ia merasakan kekuatan besar mengalir dari bilah pedang berwarna merah itu. Tatapannya berubah semakin tajam. Jelas terlihat kalau kali ini, Gaon benar-benar siap mengakhiri pertarungan. Di sisi lain, monster mutan itu membuka mulutnya lebar-lebar hingga lidah panjangnya terlihat, lalu kembali mengaum dengan suara yang menggelegar. Suara Hukrio kembali bergema di dalam kepala Gaon. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk serangan berikutnya. Tanpa ragu sedikit pun, Gaon langsung mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ha! Satu tebasan dahsyat langsung membelah udara. Serangan itu memotong salah satu lengan monster dengan kekuatan yang luar biasa. Darah hitam langsung menyembur ke udara dan membasahi area perkemahan goblin. Monster itu mendongakkan kepalanya sambil mengeluarkan raungan kesakitan yang memekakan telinga. Melihat celah itu terbuka, Hukrio langsung memberi perintah. Tusuk jantungnya, sekarang! Gaon langsung melesat maju. Ia menggenggam pedangnya erat, lalu mengarahkan ujung bilahnya tepat ke dada monster yang kini terbuka akibat tebasan barusan. Seluruh fokusnya hanya tertuju pada satu titik. Kali ini, Gaon sama sekali tidak berniat meleset. Tapi yang diincar Gaon bukan jantung monster itu, tapi pundaknya. Bila pedang perak itu menembus tepat ke pundak sang monster, darah hitam langsung menyembur ke belakang saat pedang itu menembus tubuhnya dengan kekuatan penuh. Gaon berhasil menjatuhkan monster mutan itu hingga tersungkur telentang di atas tanah. Pedangnya tetap tertancap kuat tepat di pundak lawannya. Dengan tatapan penuh amarah, Gaon berteriak sekuat tenaga. Telan semua energi gelapnya! Monster yang sudah sekarat itu mengeluarkan raungan terakhirnya. Tak lama kemudian, asap hitam dalam jumlah besar mulai tersedot keluar dari tubuhnya dan mengalir masuk ke dalam bilah pedang Hukrio. Perlahan, energi gelap itu terus terkuras. Bersamaan dengan itu, raungannya juga menghilang. Raut wajahnya juga perlahan kembali normal. Tubuhnya pun mulai kembali ke wujud manusianya. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Kim Tae-jin hanya bisa mengerang pelan saat kesadarannya perlahan kembali. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah fasilitas modern milik Biro Pengelolaan Artefak Kutukan, alarm darurat tiba-tiba berbunyi nyaring di seluruh gedung. Seorang pegawai bersetelan jas berlari tergesa-gesa menuju ruang kepala divisi. "Pak, ruang penyimpanan nomor 6 jebol lagi." Mendengar laporan itu, kepala divisi langsung menoleh dengan wajah kesal. Apa yang terjadi? Pegawai itu segera menjelaskan kalau salah satu petugas di sektor karantina baru saja dirasuki oleh sebuah objek kutukan. Mendengar itu, kepala divisi langsung mengumpat. Gudang itu sudah penuh sampai batas maksimal. Kapan asosiasi mau membangun gudang baru buat benda-benda sialan ini? Di saat yang sama, para petugas bersenjata berlarian menyusuri lorong, diiringi suara sirene yang terus meraung. Kepala divisi kembali mengeluh. Bahkan dikunci rapat di dalam gudang pun, benda-benda kutukan itu masih bisa menggoda manusia.
Tak lama kemudian, Park Du-kyung dan Kang Chong-hwa tiba di lokasi bersama beberapa petugas bersenjata. Mereka langsung memberi salam kepada Kepala Divisi Kim. Kepala Divisi bertanya kemana anggota tim yang lain. Du-kyung menjawab kalau mereka akan segera tiba dan meminta semua orang bersiap melakukan penerobosan begitu tim lengkap. Kepala Divisi kembali menghela napas panjang. Enak kali ya kalau semua benda kutukan itu tinggal dibuang ke satu tempat sampah khusus. Mendengar kalimat itu, Du-kyung hanya terdiam. Ia menatap Kepala Divisi dengan ekspresi serius, seolah benar-benar mempertimbangkan ide aneh tersebut. Kembali ke dalam portal, Gaon sedang menggenggam cincin milik Shaman Goblin sambil mengembuskan napas lega. Setelah semua yang terjadi, akhirnya ia berhasil selamat dari pertarungan hidup dan mati itu. Tatapannya kemudian tertuju pada tubuh Kim Tae-jin yang terbaring di atas tanah. Gaon bertanya-tanya dalam hati, apa semuanya benar-benar sudah berakhir? Beberapa hari kemudian, di sebuah ruangan tertutup, Du-kyung kembali mengukur indeks karma milik Gaon. Namun kali ini, hasilnya justru membuatnya terkejut. Angka yang muncul di alat pengukur kini hanya 1.865. Padahal saat Gaon baru keluar dari portal, indeks karmanya sempat berada di atas 6.000. Du-kyung menggeleng tak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, indeks karma Gaon justru turun drastis hingga ke angka 1000-an. Ia juga menegaskan bahwa Gaon berhasil menolak kontrak dari cincin kutukan itu. Bahkan, ia juga berhasil mengembalikan Kim Tae-jin yang sudah mengalami korupsi menjadi manusia normal kembali. Setelah mempertimbangkan semua fakta itu, ekspresi Du-kyung langsung berubah serius. Gaon, aku ingin mengajukan sebuah tawaran yang sangat penting. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya, maukah kamu menjadi tempat sampah resmi milik Biro Administrasi Hunter? Nani? Gaon langsung terdiam. Wajahnya seketika dipenuhi ekspresi jijik dan bingung. Ia sama sekali tidak paham kenapa pembicaraan penting ini tiba-tiba berubah jadi soal tempat sampah. Menyadari ucapannya terdengar aneh, Du-kyung langsung salah tingkah. Maksudku bukan begitu. Ia buru-buru mengoreksi ucapannya. Yang ingin kutawarkan adalah menjadi gudang penyimpanan nomor 7 milik Biro. Setelah suasana sedikit tenang, Du-kyung kembali menjelaskan dengan serius. Menurutnya, mengembalikan seseorang yang sudah mengalami korupsi menjadi manusia normal adalah pencapaian yang belum pernah tercatat sepanjang sejarah. Memang ada beberapa artefak yang mampu menyerap karma, tapi masalahnya, semakin banyak energi gelap yang diserap, semakin cepat pula penggunanya kehilangan akal sehat dan jiwanya. Namun Gaon berbeda. Meski terus menyerap karma dalam jumlah besar, ia sama sekali tidak mengalami korupsi. Bahkan, ia mampu memurnikan sekaligus mencerna energi gelap itu dengan kecepatan yang luar biasa. Bukan cuma itu, indeks karma Gaon juga selalu kembali ke angka yang sangat rendah hanya dalam waktu singkat. Setelah menganalisis seluruh data dan perilakunya, tim Biro akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Gaon, kemungkinan besar kamu memiliki kekebalan terhadap korupsi. Sebuah kemampuan legendaris yang selama ini bahkan dianggap hanya mitos. Du-kyung menatap Gaon dengan penuh keyakinan. Kalau dugaan kami benar, kemampuanmu bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Bahkan, mungkin seluruh negara. Gaon masih mencerna semua penjelasan itu. Lalu ia kembali bertanya, terus maksudnya jadi gudang penyimpanan manusia itu apa? Du-kyung pun mulai menjelaskan. Selama ini, Biro harus menyimpan setiap benda kutukan di ruang penyimpanan khusus yang biayanya sangat mahal. Untuk menjaga satu artefak saja, biaya penyimpanannya bisa mencapai puluhan juta won setiap tahunnya. Karena itu, Du-kyung mengajukan sebuah tawaran. Kalau Gaon bersedia menyimpan benda-benda kutukan itu pada dirinya, maka Biro akan membayar biaya penyimpanan sebesar minimal 5 juta won untuk setiap artefak. Mendengar nominal itu, mata Gaon langsung membelalak. Mulutnya sampai menganga. 5 juta buat satu artefak? Seketika imajinasinya langsung melayang. Di benaknya muncul segunung burger lezat yang bisa ia beli dengan unang sebanyak itu. Saking banyaknya, rasanya dia bisa makan burger tiap hari seumur hidup. Meski dalam hati sudah hampir tergoda, Gaon tetap berusaha terlihat tenang. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Soalnya, aku sendiri juga belum benar-benar paham dengan kondisi tubuhku. Du-kyung mengangguk setuju. Kalau begitu, bagaimana kalau 1 minggu? Sekalian kami laporkan kasusmu ke atasan dan menyiapkan beberapa tes. Gaon pun menyetujui usulan itu. Pertemuan mereka akhirnya selesai. Gaon berpamitan, lalu pulang ke rumah sambil memikirkan tawaran yang baru saja ia terima. Sementara itu, di ruang Direktur Biro Administrasi Hunter, sang Direktur Ok Yong-tae menghantam meja dengan keras. Apa kau benar-benar percaya cerita seperti itu masuk akal? Ia masih sulit mempercayainya. Indeks karma awal Gaon hanya 0,58. Lalu setelah keluar dari portal sempat melonjak hingga lebih dari 6.000. Namun hanya dalam beberapa jam, angka itu turun lagi menjadi sekitar 2.000. Dengan sikap tetap tenang, Du-kyung menjawab, aku sendiri yang melakukan pengukurannya. Semua datanya asli. Direktur Ok Yong-tae pun terdiam.
Ia menyandarkan tubuhnya sambil mengernyit di balik kacamata emasnya. Jelas terlihat kalau ia sedang memikirkan betapa seriusnya situasi ini. Sudah hampir 10 tahun sejak portal merah pertama kali muncul dan menghubungkan manusia dengan dunia kegelapan. Selama itu pula, manusia memang menemukan banyak sumber daya dan mineral baru. Namun di saat yang sama, jumlah artefak kutukan juga terus bertambah. Kini Korea Selatan bahkan dipenuhi benda-benda berbahaya yang bisa merusak dan mengorupsi manusia. Direktur Ok Yong Tae mengetukkan jarinya perlahan di atas meja. Tatapannya terus tertuju pada laporan mengenai Gaon. Seorang hunter yang mampu menyerap sekaligus mencerna karma dalam waktu sesingkat itu. Potensinya benar-benar luar biasa. Dukyong kemudian menjelaskan rencana berikutnya. Ia berniat memulai serangkaian pengujian menggunakan anggota timnya sendiri sebagai relawan. Bahkan, divisi karantina juga sudah menyatakan siap membantu proses tersebut. Mendengar laporan itu, Direktur Ok Yong Tae kembali menghantam meja. Bagus, itu rencana yang sangat bagus. Direktur Ok Yong Tae akhirnya mengambil keputusan. Ia menegaskan bahwa selama kepala divisi utama sedang tidak berada di tempat, Dukyong sebagai pemimpin tim kedua adalah orang dengan wewenang tertinggi. Semua tanggung jawab operasi ini sekarang berada di tangannya. Dengan tatapan tegas, Direktur Ok Yong Tae menunjuk Dukyong. Mulai pengujian Gaon sekarang juga. 4 hari kemudian, di lobi utama gedung administrasi Biro Hunter yang luas dan modern, beberapa orang sudah berkumpul untuk melanjutkan proses pengujian. Gaon tiba di lokasi dan langsung memberi salam dengan membungkuk sopan. Dukyong menyambutnya dengan ramah. Bagaimana? Beberapa hari terakhir berjalan lancar? Gaon mengangguk. Semuanya berjalan baik. Aku cuma mengambil beberapa misi sederhana. Lalu ia menambahkan dengan santai. Oh iya, sepertinya aku baru saja berhasil membangkitkan mana. Mendengar itu, Dukyong langsung terkejut. Kamu benar-benar sudah membangkitkan mana? Gaon menjelaskan dengan tenang bahwa hal itu terjadi setelah Hukryo selesai mencerna karma yang ia serap dari misi sebelumnya. Kemudian Gaon tiba-tiba bertanya tentang kondisi Kim Tae-jin. Ia merasa bersalah karena belum sempat memujuminya ke rumah sakit karena terlalu sibuk. Dukyong langsung menenangkannya. Dia sudah pulih dengan baik. Dokter bahkan berhasil menyambungkan kembali lengannya melalui operasi. Mendengar kabar itu, Gaon terlihat jauh lebih lega. Tak lama kemudian, suara bunyi lift terdengar. Pintu logam terbuka, memperlihatkan area pengujian khusus. Gaon yang sejak tadi penasaran akhirnya melangkah keluar. Dengan sedikit gugup, ia menyapa Kang Chonghua dan para penjaga bersenjata yang sudah menunggunya. Salah satu staf yang bertanggung jawab langsung tersenyum ramah saat melihatnya. Selamat datang Yun Gaon, tes resmi akan segera dimulai. Gaon kemudian berjabat tangan dengan Kim Jong-ho, Kepala Divisi Karantina Biro. Perkenalkan, saya Yun Gaon. Setelah itu, Kim Jong-ho meminta semua orang mengikutinya melewati lorong-lorong keamanan tinggi menuju tempat evaluasi khusus. Dengan penuh semangat, Kepala Divisi itu mulai menjelaskan. Hari ini saya akan menunjukkan fasilitas penyimpanan artefak kutukan nomor 6 milik Korea Selatan. Sebuah kendaraan militer mulai dinyalakan. Mesinnya meraung keras dan ban berputar di atas lantai halus sebelum kendaraan itu melaju masuk ke area bawah tanah. Di dalam hanggar bawah tanah yang sangat luas, mereka melewati deretan rak raksasa yang dipenuhi kotak-kotak logam tersegel. Setiap kotak menyimpan benda kutukan yang berbahaya. Gaon melihat sekeliling dengan kagum. Ukuran tempat itu benar-benar tidak masuk akal. Tempat ini besar sekali. Memangnya ada alasan khusus kenapa gudangnya dibuat sebesar ini? Mendengar pertanyaan Gaon, pemandu itu langsung menjelaskan alasannya. Menurutnya, benda-benda kutukan tidak boleh diletakkan terlalu berdekatan. Karena jika jaraknya terlalu dekat, efeknya bisa memicu reaksi berantai. Bahkan, seseorang yang sudah terpengaruh oleh kutukan bisa kehilangan kendali dan mencoba mengambil semua artefak lain yang ada di tempat itu. Tak lama kemudian, perhatian Gaon tertuju pada sebuah balok beton abu-abu raksasa yang terikat kuat dengan kabel baja. Ia langsung bertanya dengan wajah kaget. Jangan bilang, benda kutukan di dalamnya benar-benar dibungkus beton. Pemandu itu tertawa kecil. Benar. Bahkan kalau orang biasa memukulnya dengan palu selama 100 hari sekalipun, dia tetap tidak akan bisa membukanya. Ia lalu menjelaskan bahwa di dalam beton tersebut masih ada berangkas besi ganda sebagai perlindungan tambahan. Kim Jong-ho kemudian membuka pintu kendaraan dan turun dengan penuh semangat. Kita sudah sampai. Mulai dari sini, kita akan melakukan pengujian praktis. Ia menepuk balok beton itu perlahan sambil menunjuk beberapa benda kutukan tingkat rendah. Mungkin kita mulai dari benda yang levelnya paling rendah. Para anggota tim pun mengangguk setuju. Dukyong dan Kang Chonghua langsung bersiap dan mereka berdua langsung menghantam kotak beton itu dengan brutal. Setiap hantaman menghasilkan debu dan percikan kecil dari benturan logam. Sementara itu, Kim Jong-ho menjelaskan dari kejauhan. Benda-benda yang benar-benar berbahaya disimpan lebih jauh di bagian belakang. Karena itu, untuk tes pertama kita hanya akan menggunakan artefak kelas rendah. Namun tiba-tiba, Kim Jong-ho berhenti berbicara. Ekspresinya berubah. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya.
ada sesuatu yang salah. Gaon sudah tidak ada di samping mereka. Kim Jong-ho langsung terjatuh ke belakang karena terkejut. Apa? Matanya membelalak saat melihat kendaraan militer yang tadi mereka gunakan, tiba-tiba menyala sendiri. Mobil itu langsung melaju kencang melewati hanggar bawah tanah. Semua orang hanya bisa terpaku melihat kendaraan itu semakin menjauh menuju bagian terdalam gudang. Dengan wajah panik, Kim Jong-ho berteriak. Apa yang dia lakukan? Dukyong langsung menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah serius. Dia menuju ke arah artefak tingkat tertinggi. Di dalam kendaraan yang melaju menuju area terlarang, suara bisikan gelap mulai terdengar di kepala Gaon. Lebih dekat, ambil semuanya. Mata Gaon mulai bersinar ungu. Senyum aneh perlahan muncul di wajahnya. Dengan kaki menekan pedal gas semakin dalam, Gaon terus melaju sambil berteriak penuh kegilaan. Artefak kutukan, aku akan mengumpulkan semuanya. Sementara itu alarm darurat mulai menggema di seluruh gedung. Di sana staf wanita mulai memberi peringatan dengan nada panik lewat mikrofon. Peringatan darurat! Peringatan darurat! Penyusup telah menerobos area terlarang tingkat 2. Sementara itu kendaraan militer yang dikendarai Gaon masih melaju kencang menerobos lorong hanggar bawah tanah. Suara sirena masih terus menggema di sepanjang jalur yang dilaluinya. Deretan paku baja tiba-tiba mencuat dari lantai, mencoba menghadang laju kendaraan. Namun Gaon dengan gesit membanting setir, menghindari satu persatu rintangan yang muncul. Melihat ranjau darat itu tidak berhasil menghentikan Gaon, kini mereka beralih ke senjata mesin otomatis yang tersembunyi di balik dinding. Senjata berat itu terus menghujani Gaon dengan rentetan tembakan. Tapi Gaon sama sekali tidak menghiraukan tembakan-tembakan itu. Ia terus melaju menembus kobaran api dan percikan logam. Sementara itu di ruang kendali, seorang staf pria terlonjak kaget melihat layar pemantau. Kami gagal menghalangi jalurnya. Waktu reaksi penyusup terlalu cepat. Dua staf lain yang menyaksikan dari layar ikut terkejut. Wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Sial, apa-apaan ini? Seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu ulah artefak terkutuk. Artefak terkutuk itu sedang menuntunnya. Mendengar itu, staf wanita di sebelahnya langsung mengetik cepat di keyboard. Aktifkan gate pengurungan 7. Kita harus menghentikan mereka di sini. Kendaraan Gaon terus melesat menyusuri lorong panjang hanggar. Kakinya menekan pedal gas semakin dalam. Sementara di depannya, gerbang otomatis sudah hampir menutup. Melihat semua itu, ekspresi Gaon mulai berubah. Senyum aneh dan mengerikan perlahan terukir di wajahnya. Dalam hati ia mengumpat kesal. Sial, tidak ada yang bisa menghentikanku. Gerbang pengurungan yang baru saja diaktifkan itu menghancurkan bagian atap mobil. Tabrakan dahsyat itu membuat kendaraan itu terpental dan terbalik di udara. Kendaraan itu berguling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti dalam posisi terbalik, mengepulkan asap tebal. Dari balik puing kendaraan yang masih mengepulkan asap, sesosok tangan mulai bergerak. Gaon merangkak keluar sambil menyeret pedangnya. Ia berdiri perlahan, mengusap keringat di dahinya. Aku hampir saja mati. Di dalam kepalanya terdengar suara Hukrio menyalahkannya. Kalau bukan karena aku membangkitkan mana level 1 tadi, kau pasti sudah mati. Kau bisa bertahan, ini juga berkatku. Gaon pun menoleh. Tatapannya tertuju pada sebuah kotak berlapis baja transparan yang ada di hadapannya. Ia melangkah mendekat, lalu berjongkok di depan kotak itu sambil memperhatikannya. Matanya membelalak. Ketemu. Wajahnya seketika berubah, dipenuhi nafsu yang mengerikan. Lidahnya menjilat kotak itu tanpa sadar. Hartaku yang paling berharga. Lalu Gaon mulai mengangkat pedangnya tinggi-tinggi bersiap melancarkan serangan. Sekarang kau milikku. Ia menebas kotak itu dengan aura gelap yang bergemuruh. Namun setelah beberapa kali hantaman, suara Hukrio yang kesal dan panik mulai terdengar. Tetunggu, dindingnya terlalu keras. Tapi Gaon sama sekali tidak peduli. Aku tidak peduli sekeras apapun itu. Hukrio langsung membalas dengan nada kesal. Tapi aku peduli, sakit woi. Setelah serangan brutal itu, akhirnya kotak itu pun hancur berkeping-keping. Melihat kotak itu hancur, raut wajah Gaon langsung dipenuhi keserakahan. Milikku. Tapi tiba-tiba, sebuah suara tegas menghentikan gerakannya. Berhenti di situ. Gaon menoleh. Di sana Chonghua sudah menodongkan senjatanya tepat ke arah Gaon. Yun Gaon, mundur atau aku akan menembak. Tapi Gaon cuma menunjuk kotak bingung. Chonghua kembali memperingatkan dengan nada lebih tegas. Benar, menjauh sana. Namun bukannya mundur, Gaon malah menyeringai lebar. Hartaku yang paling berharga. Melihat itu, Chonghua mendecih pelan. Cih. Ia langsung menembakkan senjatanya. Laser biru itu melesat lurus ke arah Gaon. Ledakan besar terjadi tepat di titik serangannya. Asap dan percikan api masih memenuhi udara. Chonghua terdiam sejenak, pandangannya masih tetap fokus ke arah kepulan asap tebal. Namun tiba-tiba ia menoleh panik. Dari balik asap, sosok Gaon masih berdiri tegak benar-benar tak terluka. Di sana ia sedang memegang sebuah benda aneh berwarna merah. Melihat itu, Chonghua refleks berteriak panik. Tidak!
Di sana terlihat Gaon sedang membuka mulutnya lebar-lebar, lalu tanpa ragu menelan benda menyerupai jantung itu. Matanya membelalak lebar setelah menelan artefak jantung itu. Sedetik kemudian, raut wajah Gaon langsung berubah. Dia mengunyahnya perlahan, matanya membelalak penuh kepuasan. Bagian luarnya kenyal, dengan tekstur yang sedikit renyah. Lalu cairan kental di dalamnya. Meledak di mulutku dengan rasa manis yang lembut. Lalu ia tersenyum lebar sambil memegang dadanya. Nilai yang kuberikan adalah... Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Chonghua kembali menghujani Gaon dengan rentetan peluru. Gaon langsung panik, ia langsung mencoba lari dengan sekuat jiwa dan raga. Tapi di tengah pelariannya, suara Hukrio kembali menggema di kepalanya. Gunakan kekuatan jantungnya! Gaon terkejut. Kekuatan jantungnya? Sementara Chonghua melancarkan tembakan bertubi-tubi. Hukrio menjelaskan dengan cepat, jantung iblis yang kau telan telah menyatu dengan tubuhmu. Sekarang kau bisa menggunakan kekuatannya sesuka hatimu. Lalu bagaimana caranya? Tanya Gaon panik. Hukrio menjawab singkat dan tegas. Fokuskan manamu. Bayangkan mana mengalir dari jantung iblis itu, lalu aktifkan. Tiba-tiba mata Gaon membelalak. Hah? Peluru-peluru yang melesat ke arahnya seketika berhenti, seolah waktu berhenti di sekelilingnya. Di sana terlihat Chonghua. Tubuhnya sudah berhenti total dengan ledakan tembakan masih berada di moncong senjatanya. Lalu Gaon melangkah santai, ia mendekati Chonghua yang tengah berdiri membeku di sana. Wah, rasanya seperti waktu berhenti. Namun sesaat kemudian, ia mulai bertanya bingung. Tapi bagaimana cara mematikannya? Tapi belum sempat ia tahu caranya. Suara tembakan kembali terdengar, ternyata waktu telah kembali berjalan. Sementara Chonghua yang melihat Gaon yang sudah tidak ada di depannya, ia refleks menoleh. Melihat itu, Gaon buru-buru mengangkat pedangnya. Ia mencoba menenangkan Chonghua. Tunggu sebentar. Ayo kita berunding. Kita bicarakan baik-baik dulu. Tapi Chonghua tetap menatapnya tajam. Senjatanya masih terarah lurus ke wajah Gaon. Apa kau masih waras? Gaon buru-buru mengangguk sambil mengangkat kedua tangannya. Tentu saja, dan aku juga akan bertanggung jawab. Gaon pun menoleh ke belakang. Dinding kaca yang pecah dan biaya perbaikan mobil, semuanya akan kubayar. Belum sempat Gaon mendapat jawaban, Chonghua sudah kembali menembakkan senjatanya tepat ke arah mobil di belakang Gaon. Ledakan besar membuat asap tebal dan puing bertebaran. Melihat kengerian itu, Gaon cuma bisa terdiam 1000 bahasa. Gaon mulai meringis. Wajahnya kini dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Namun senyum anehnya tetap tak hilang. Hehe, bagaimana kalau kita hitung kerusakannya sebagai barang rongsokannya saja? Kemudian cerita menjelaskan arti dari charm. Charm adalah salah satu kekuatan artefak terkutuk untuk menggoda pemiliknya. Dan tingkat resistansi terhadap godaan ini sangat berbeda-beda pada setiap orang. Sementara itu di ruang interogasi biro, Gaon sedang diceramahi oleh Pak Dukyong. Menurutnya Gaon memang kebal terhadap korupsi. Tapi Gaon sepertinya sama sekali tidak punya ketahanan terhadap godaan itu. Pak Dukyong kembali memeriksa karma Gaon dan hasilnya 1190. Melihat angka tersebut, Pak Dukyong sedikit terkejut. Padahal sebelumnya sempat di atas 13.000, turunnya cepat sekali. Sepertinya semakin tinggi indeksnya, semakin cepat pula karmanya pulih. Gaon yang mendengar angka karmanya sempat menyentuh angka 13.000 sedikit bingung. Menurutnya, ia bahkan tidak menyerap karma dan tidak tahu kenapa angkanya bisa setinggi itu. Pak Dukyong menjawab singkat, itu karena energi iblis yang kau serap Gaon. Energi iblis? Jantung iblis adalah contoh untuk artefak terkutuk yang bisa menyatu dengan tubuh seseorang. Semakin sering dipakai, semakin banyak pula karma yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan energi iblis yang menyatu denganmu adalah Heart of Acceleration. Menurut Pak Dukyong, kekuatan itu bisa memberikan akselerasi fisik sampai-sampai dunia di sekitar bisa terlihat bergerak dengan sangat lambat. Dahulu pemilik sebelumnya dari Heart of Acceleration tidak mampu menahan kekuatannya dan mengamuk. Dan hasilnya, ia membantai lebih dari 2000 orang hanya dalam waktu 6 detik. Menyebabkan tragedi 6 detik Yoido. Gaon yang mendengar itu menelan ludah gugup. Pak Dukyong melanjutkan dengan tatapan tajam. Tapi di sisi lain, sebenarnya ini justru melegakan. Artefak terkutuk seberbahaya itu sekarang sudah berada di tangan yang tepat. Karena itu, selama kamu masih hidup, artefak itu harusnya akan tetap aman. Ia pun kembali mengingatkan Gaon. Meski begitu, kalau kau sampai mati, tolong hancurkan dulu jantungmu sendiri sebelum itu. Pak Dukyong mengangkat 3 jarinya. Bagaimanapun juga, kau berhasil bertahan dari awakening level 1 dan indeks karma 10.000. Dan menurutnya, jika Gaon sudah mencapai level 3, menangani beberapa artefak terkutuk kelas atas sekaligus itu bakal jadi hal yang mudah. Gaon pun bertanya penasaran tentang caranya agar dirinya bisa naik level. Dan menurut Pak Dukyong, bertarung di Dark Zone adalah cara tercepat. Karena itu akan terus-menerus menaikkan dan memulihkan indeks karma Gaon.
Gaon kemudian merenung sambil mengingat saat ia menusuk dan menyerap karma goblin sebelumnya. Menaikkan dan memulihkan karma berulang-ulang. Berarti aku nggak harus nyerap karma di Dark Zone juga kan? Gaon pun mengulurkan tangannya, hendak mengambil Hukrio yang ada di sebelahnya. Sementara Pak Dukyong yang melihat gerak-gerik aneh Gaon cuma bisa mengernyit bingung. Permisi? Sementara Gaon yang sudah memasang senyum psikopatnya berbisik pelan. Tenang aja, aku akan menusukmu pelan-pelan kok. 2 hari kemudian, di depan gedung, Pak Dukyong berdiri mengenakan kacamata hitam, lengannya masih diperban, dan Chong Hua berdiri di belakangnya. Gaon menggaruk kepalanya sambil tersenyum lebar. Selamat, sudah diperbolehkan pulang, gimana kondisimu? Mantap, aku sekarang ngerasa lebih segar dari sebelumnya, jawab Pak Dukyong. Ia menunjukkan alat pengukur karma di tangannya. Coba lihat ini. Ia mengayunkan tinjunya ke udara dengan semangat. Dulu biasanya indeks karmaku berada di 30.000, tapi berkat kamu, karmaku sekarang udah turun drastis. Dan yang paling gacor, pikiranku sekarang jadi jernih, dan pegel-pegel di bahuku juga hilang total. Tatapan Gaon pun mengarah ke Chong Hua seolah sedang bertanya tentang keadaannya. Tenang aja, meski kamu sempat sembarangan nusuk buat nyari titik yang paling efektif. Berkat itu, sekarang kita jadi tahu bahwa antara tulang rusuk ke-4 sampai ke-6 itu adalah paling manjur. Jadi lain kali kamu cuma perlu nusuk sekali. Gaon hanya terdiam. Sementara dalam kepalanya, suara Hukrio terdengar penuh nafsu. Mereka berdua punya darah dan karma yang bagus. Aku pengen meminumnya lagi secepatnya. Kemudian Pak Dukyong menjelaskan alasan ia memanggil Gaon hari ini. Selain tugas penyimpanan artefak terkutuk yang sudah ia bilang sebelumnya, ia juga ingin Gaon menangani tugas perawatan khusus. Gaon pun bingung. Memangnya nyerap karma, itu termasuk perawatan? Pak Dukyong mengacungkan jempol dengan bangga. Menurutnya, itu adalah perawatan yang sangat luar biasa, yang bahkan dokter pun nggak bisa lakuin. Ia pun meminta Gaon mengecek periode kontrak dan syaratnya. Lalu Chong Hua pun meminta Gaon untuk tulis nomor rekening kamu buat gaji di sini, terus tanda tangan di sini, sini, dan sini. Sambil mengisi kontraknya, Gaon berpesan untuk memotong gaji pertamanya sebesar 1 juta won untuk disumbangkan ke panti asuhan Emmanuel. Sebanyak itu? Iya, karena aku udah janji sama diriku sendiri buat nyumbangin gaji pertama waktu keluar dari panti. Singkat cerita, kontrak pun selesai dibuat. Bagus, mulai sekarang Gaon, kamu udah kayak keluarga, ucap Pak Dukyong bangga. Mulai sekarang panggil aku Hyung aja, dan kamu 4 tahun lebih muda dari agen Chong Hua, jadi panggil aja dia Nona. Gaon dengan canggung ia menjawab, tapi ketua tim, kayaknya kamu agak tua deh buat dipanggil Hyung. Sebenarnya umurku itu baru 28 tahun, jawab Pak Dukyong lirih. Gak mungkin. Sementara Pak Dukyong sedang bersedih karena umurnya, agen Chong Hua pun mengeluarkan sebuah kotak hitam. Cahaya berkilauan memancar dari kotak itu. Direktur memutuskan buat memberi dukungan berupa artefak pendukung buat kamu, Gaon. Chong Hua menjelaskan bahwa artefak itu adalah Ring of Lightning, dan kegunaannya adalah bisa membuat penggunanya menyalurkan listrik ke bilah pedang dan sekaligus bisa dipakai untuk menyerang musuh. Dan ketika kekuatan cincin itu aktif, seketika aliran listrik mulai mengalir ke bilah Hukrio yang membuatnya mengerang kesakitan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Dasar inang sialan, aku bakal bunuh kamu. Aku bakal bunuh kamu. Dengan canggung, Gaon melepas cincin itu dan meminta maaf pada Hukrio. Lalu ia menunjuk barang lain di meja. Kalau kalung ini gimana? Itu kalung emas penakluk iblis, nasi ketahanan terhadap godaan dan gangguan mental. Gaon mengangguk pelan. Wah, ini alat terkutuk yang cocok banget buatku, karena aku emang rentan sama godaan. Park Dukyong pun menyela. Oke, gimana kalau kita coba menguji efek kalung itu pakai artefak terkutuk level rendah? Kunci kotak terbuka. Lalu, harta berhargaku! Gaon langsung menerjang Pak Dukyong dengan wajah penuh nafsu. Aku bahkan belum sempat membukanya, woi! Teriak Pak Dukyong panik. Dan pada akhirnya, Gaon menerima gelang tulang baja, artefak yang memperkuat tubuh. Beberapa jam kemudian di ruang latihan biro, di sana Gaon dan Chong Hua sedang bersiap memulai latihan. Sebagai agen yang juga punya kekuatan iblis, mulai hari ini aku yang bakal ngelatih kamu, Gaon. Kemudian ia menjelaskan bahwa Gaon akan menjalani latihan fisik dasar dan sekaligus belajar untuk mengontrol kekuatan iblisnya. Gaon menjawab mantap. Oke, tapi sebelum itu, karena kita udah sepakat buat berbicara lebih santai sebelumnya, tolong mulai sekarang santai aja sama aku, Nona Chong Hua. Chong Hua sedikit malu mendengar pernyataan itu. Baiklah, adik kecil Gaon. Dan begitulah awal mula perjalanan Gaon berlatih mengontrol energi iblisnya. Dimulai dari push up. Tubuh yang sehat berasal dari tubuh yang kuat. Nona, kamu mau bunuh aku? Kemudian latihan menghindar. Nona,
Aku bisa mati. Biasakan pakai sedikit demi sedikit kekuatan dari Heart of Acceleration, biar kamu terbiasa sama sensasinya. Tak lama kemudian setelah latihan barbar itu, ada seorang petugas yang masuk. Permisi, aku kesini buat perawatan khusus. Gaon langsung menyambutnya penuh kehangatan. Selamat datang, Pak. Aku bakal langsung lusuk. Maksudku, ngerawat kamu. Petugas itu hanya bisa berteriak panik dengan sambutan hangat dari Gaon. Dan, crot! Pria itu pun pasrah menerima perawatan paling brutal dari Gaon Sensei. Dan setelah kejadian itu, datanglah seorang bapak-bapak perwira marah-marah sambil menendang pintu. Dasar, kalian bajingan! Disusul para petugas lain. Bapak perwira itu melanjutkan umpatannya. Kalian ngerayu pasukanku pakai perawatan khusus itu, terus bikin mereka masuk rumah sakit. Chonghua pun maju menengahi dengan tenang. Tolong tenang dulu, Kolonel Jo Yanggi. Kami cuma ngerawat prajurit yang emang minta perawatan sipil kok. Namun Kolonel Jo Yanggi makin naik darah mendengar penjelasan itu. Gimana caranya nusuk orang sampai masuk rumah sakit disebut perawatan? Aku udah bilang tegas buat nggak ngelakuin itu. Chonghua tetap tenang menjawab. Menerima perawatan di luar rumah sakit militer itu hak prajurit sendiri. Lagi pula, kami sudah mendapat dokumen permintaan medis resmi. Kolonel itu makin geram. Ia menghampiri meja sambil menggebraknya. Gara-gara perawatan sialan itu, 22 personel sekarang nggak bisa bertugas. Dan akibatnya, kami jadi nggak bisa nyisir gate berikutnya gara-gara kekurangan orang. Chonghua menjawab dengan tatapan tajam. Karma mereka sudah diambang batas. Mereka benar-benar butuh perawatan khusus. Apa kau berniat tetap mengirim mereka ke gate dalam kondisi seperti itu? Gaon pun menepis dugaan itu dengan sedikit bercanda. Nggak mungkin, Nona. Nerjunin mereka ke sana dengan kondisi seperti itu sama aja dengan misi bunuh diri. Namun perwira Jo Yanggi malah makin murka. Menurutnya prajurit itu harus siap mengorbankan nyawa untuk negara dan rakyat. Perwira itu kembali menggebu-gebu. Kabur! Cuma gara-gara indeks karma sedikit tinggi, itu jelas bertentangan dengan semangat militer. Para prajurit di belakangnya ikut bersorak membela komandannya. Betul! Itulah semangat militer! Mendengar semua kata-kata tak masuk akal itu, Gaon hanya terdiam sejenak. Kemudian ia merenung dalam hati. Dia berniat ngirim prajurit yang karmanya udah tinggi ke Dark Zone, sambil maksa nolak perawatan yang bisa nurunin indeks karma mereka. Aku ngerti sekarang. Wajah Gaon berubah. Seringai khasnya kembali muncul. Jadi itu alasannya. Dengan pose khas ala detektif cilik, Gaon menunjuk Kolonel Jo Yanggi. Misterinya udah terpecahkan. Kamu juga pasti sudah terkorupsi. Kamu pasti lagi berusaha ngubah para prajurit itu menjadi terkorupsi sepertimu. Kolonel Jo Yanggi terbelalak bingung. Omong kosong macam apa ini? Gaon pun tersenyum lebar. Senyum psikopatnya perlahan muncul. Tapi tenang aja, aku bakal nyembuhin kamu, Kolonel. Serot! Ia langsung menerjang dan menusukkan Hukrio ke tubuh sang kolonel tanpa ampun. Dasar gila! Sementara itu Hukrio yang kembali mendapatkan darah langsung tertawa gembira. Darah, aku suka darah. Beberapa jam setelah kejadian itu, Gaon akhirnya berjalan santai keluar dari kantor polisi. Begitu menginjakan kaki di luar, ia langsung mendongak menatap langit biru yang terbentang di atasnya. Silau sekali, padahal baru sebentar. Gaon lalu menghela napas panjang sambil menghirup udara dunia luar. Phew, jadi begini rasanya menghirup udara dunia luar. Tak jauh dari sana, Pak Dukyong sudah menunggunya sambil membaikan tangan dengan santai. Melihat tingkah Gaon, ia bahkan bercanda bahwa Gaon hanya berada di dalam selama 1 jam, tetapi sudah bertingkah seolah baru keluar dari penjara. Gaon hanya tertawa mendengar candaan itu. Namun tak lama kemudian, ia menanyakan keadaan Kolonel Jo Yanggi. Dukyong menjelaskan bahwa seluruh tubuh kolonel itu mengalami luka parah akibat ulah Gaon dan membutuhkan waktu sekitar 14 minggu untuk pulih. Namun kemudian ia menyadari bahwa Dukyong salah memahami maksud pertanyaannya. Yang ingin diketahui Gaon bukanlah kondisi luka Kolonel Jo akibat serangannya. Ia ingin mengetahui apakah sang kolonel sudah sembuh dari kontaminasi. Menurut Gaon, Kolonel Jo telah berhasil ia tusuk, sehingga seharusnya proses pengobatan sudah selesai. Dukyong pun menatapnya dengan ekspresi heran sekaligus tidak percaya. Kau beneran menusuknya hanya untuk mengobatinya? Bagi Gaon, pertanyaan itu terdengar aneh. Orang yang terkontaminasi memang harus diobati, dan itulah yang menurutnya sudah ia lakukan. Namun Dukyong kemudian mengungkapkan kenyataan yang sama sekali tidak diketahui Gaon, bahwa Kolonel Jo Yanggi tidak pernah sekalipun memasuki Dark Zone, yang artinya tidak mungkin ia terkontaminasi. Gaon langsung terkejut. Sebentar. Kalau Kolonel Jo memang tidak terkontaminasi, lalu mengapa orang itu sampai tega mengorbankan para prajuritnya? Dukyong hanya bisa menghela napas panjang. Menurutnya, begitulah kenyataan di dunia militer.
Jika tim pencari terlalu jarang ditugaskan ke Dark Zone, penilaian mereka akan terlihat buruk. Hal itu dapat memengaruhi evaluasi dan peluang promosi para perwira. Mendengar penjelasan tersebut, Gaon semakin tidak habis pikir. Ia bahkan menganggap Kolonel Joe benar-benar tidak memiliki rasa kemanusiaan. Setelah mengetahui informasi itu, Gaon langsung menghela napas lega. Ia merasa bersyukur karena menjadi seorang hunter, karena para hunter dibebaskan dari kewajiban wajib militer. Namun candaan itu tidak berlangsung lama. Dukyong kemudian menjelaskan alasan sebenarnya ia menemui Gaon. Mereka baru saja mendapatkan sebuah misi di Dark Zone, dan kali ini ia membutuhkan bantuan Gaon. Beberapa waktu kemudian, Gaon tiba di sebuah area yang telah dipagari ketat oleh pihak militer. Di tengah lokasi tersebut, sebuah gate berwarna ungu terus memancarkan cahaya misterius. Gaon berjalan menuju pos penjagaan dan menyapa Dukyong yang ada di sana. Tak lama kemudian, ia langsung memperkenalkan dua anggota lain dari tim tugas khusus 2. Yang pertama adalah agen Jang Taishik. Pria berambut coklat itu membawa senjata gada bergerigi. Dengan senyum ramah, ia mengaku sudah beberapa kali melihat Gaon berlatih dari kejauhan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa mereka akhirnya akan bekerja dalam tim yang sama. Anggota berikutnya adalah agen Min Do-hyun. Berbeda dengan Taishik, pria berambut hitam itu terlihat jauh lebih pendiam. Setelah sempat terdiam beberapa saat, ia hanya memperkenalkan namanya secara singkat. Gaon pun membungkuk sopan dan meminta kerjasama mereka selama menjalankan misi. Namun saat mereka hendak mendekati gate, suasana di sekitar lokasi ternyata sudah lebih dulu memanas. Chong Hua sedang terlibat perdebatan sengit dengan seorang perwira militer. Menurut Chong Hua, gate tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab satuan tugas khusus untuk dibersihkan. Namun pihak militer menolak mengizinkan mereka masuk dengan alasan operasi pencarian belum selesai. Chong Hua langsung mempertanyakan alasan tersebut. Gate sudah terbuka selama 3 hari. Tetapi pencarian masih belum selesai juga. Pihak militer menjelaskan bahwa mereka mengalami penundaan karena sebuah situasi yang tidak terduga. Sementara itu, ada petugas militer yang menghampiri Gaon dan anggota lainnya. Ia bertanya apakah mereka berasal dari tim tugas khusus. Saat berdiri di sebelah prajurit itu, Hukrio langsung berbisik pada Gaon bahwa ia mencium aroma darah. Dukyong kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pat Dukyong, ketua tim tugas khusus 2. Prajurit itu kemudian menanyakan kapan pembersihan gate akan dimulai. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, setiap detik sangat berharga. Dari penjelasan yang mereka terima, masalahnya ternyata berasal dari seorang komandan kompi yang terus menghalangi jalan masuk ke dalam gate. Setelah mengetahui keadaannya, prajurit itu pun mengungkapkan alasan mendesak yang ia alami. Ternyata seorang kopral bernama Baek Jin-sung masih berada di dalam Dark Zone. Dan kondisi kopral itu juga sudah di ambang batas. Menurutnya, indeks karmanya sudah di tingkat yang sangat kritis. Dan jika mereka tidak segera bertindak, maka ia akan segera terkorupsi. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Gaon semakin curiga. Ia mulai menduga bahwa pihak militer sengaja menyembunyikan sesuatu dan membiarkan prajurit berpangkat rendah itu mati begitu saja. Gaon pun memeriksa ponselnya. Kemudian, senyum licik perlahan muncul di wajahnya. Sambil terus memeriksa daftar di ponselnya, Gaon masih tidak habis pikir dengan tingkah para perwira yang tega membiarkan prajurit berpangkat rendah menghadapi kematian. Sementara mereka sendiri justru sibuk mengajukan permohonan perawatan. Setelah selesai memeriksa ponselnya, ia bertanya ke Hukrio dengan wajah psikopatnya. "Hukrio, apa kamu haus?" Dan jawaban Hukrio sudah sangat jelas. "Aku selalu haus, berikan aku darah." Tak lama kemudian, Gaon pun mendekati si perwira itu yang masih terus berdebat soal izin masuk gate. Lalu sambil masih memegang ponselnya, ia bertanya kepada perwira itu, "Komandan Pak Man-ho, kau mengajukan perawatan khusus kan?" Belum sempat perwira itu menjawab, Gaon sudah mengonfirmasi sendiri bahwa nama perwira itu ada di daftar perawatan. Lalu, tanpa basa-basi, Gaon langsung menusuk perwira itu sambil tersenyum gila. "Ini adalah perawatan yang kamu pesan. Aku memberinya sesuai permintaanmu." Teriakan kesakitan langsung menggema di sekitar lokasi. Para prajurit lain pun seketika panik. Si bajingan gila itu kumat lagi. Rupanya, insiden yang menimpa Kolonel Jo Yang-gi sudah sampai ke telinga mereka, membuat mereka semakin ketakutan. Namun ternyata Gaon belum selesai. Ia kembali memeriksa ponselnya. Di dalam daftar tersebut, ia menemukan nama atasan berikutnya, Letnan Jo Yang-woo. Mendengar namanya disebut, Jo Yang-woo langsung ketakutan dan cerot, Gaon langsung menusuk letnan itu. "Kamu ikut mengajukan perawatan juga kan, Letnan?" Para prajurit cuma bisa melotot panik melihat para perwira dan letnan tumbang satu persatu. Atasan berikutnya? Bukan, maksudku pasien berikutnya. Mendengar itu, para prajurit yang tersisa langsung kocar-kacir berlari ketakutan. Sementara agen Jang Tae-sik dan Min Do-hyun cuma bisa terpaku di tempat sambil bertanya-tanya apakah semuanya akan baik-baik saja. Dukyong yang menyaksikan semua itu hanya bisa bertanya dengan sedikit nada bercanda. "Ini benar-benar perawatan medis kan?" Chong Hua yang berdiri di sampingnya langsung mengangguk tanpa ragu. "Ya, tentu saja itu perawatan medis."
Setelah seluruh masalah di luar gate akhirnya terselesaikan, tim tugas khusus 2 pun memperoleh akses untuk masuk. Mereka melangkah menembus cahaya ungu dan memasuki Dark Zone. Kabut tebal langsung menyelimuti pandangan mereka. Di balik gate tersebut, terbentang sebuah hutan lebat yang terasa jauh lebih sunyi dan berbahaya. Dukyong berjalan di barisan depan sambil menjelaskan misi mereka. Tujuan utama operasi kali ini adalah membersihkan Dark Zone dan menutup gate. Namun jika memungkinkan, mereka juga harus menyelamatkan Kopral Baek Jinsung yang masih hilang di dalam. Agen Chong Hua menambahkan detail laporan. Berdasarkan laporan, Kopral Baek memasuki kabut atas keinginannya sendiri. Kemungkinan besar, ia terkena sihir pemikat yang memengaruhi pikirannya. Gaon kemudian menanyakan sesuatu yang sejak tadi mengganggunya. By the way, kok kita tidak menggunakan masker gas? Chong Hua menjelaskan bahwa setelah seseorang mencapai tahap awakening, perlindungan seperti itu sudah tidak lagi diperlukan. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, Chong Hua tiba-tiba berhenti. Sikapnya langsung berubah waspada. Alat pendeteksi di lengannya mulai memberikan sinyal. Ia segera mengonfirmasi bahwa terdapat bentuk kehidupan sekitar 500 meter di depan. Tanpa basa-basi, Dukyong langsung memberi isyarat kepada seluruh anggota tim. Dalam sekejap, semua orang memasuki posisi tempur, senjata diangkat, dan mereka bersiap menghadapi apapun yang menunggu di dalam hutan. Tak lama kemudian, pertempuran pun dimulai. Chong Hua meminta Gaon maju ke depan dan meminjamkan bahunya, dan Gaon langsung menurutinya. Senjata Gatling yang dipasang di atas bahunya langsung berputar perlahan. Lalu, rentetan peluru membara menghujani area di depan mereka. Ledakan demi ledakan terdengar ketika serangan tersebut menghantam target di antara pepohonan. Sekawanan serigala iblis yang bersembunyi langsung terkena imbasnya. Tembakan itu terus menghujani mereka tanpa henti. Ledakan besar menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Namun serangan kawanan tersebut belum berhenti. Seekor monster serigala langsung menerjang ke arah Gaon sambil menghindari semua rentetan peluru yang berhamburan. Dan serigala itu sudah tepat berada di hadapannya, siap menerkam Gaon. Namun di saat-saat kritis itu, Agen Tae-sik dengan sigap langsung menahan serangan tersebut dengan perisainya. Tubuh monster itu langsung terpental kuat karena efek knockback dari perisai. Tanpa memberi lawannya kesempatan untuk mundur, Tae-sik segera mengayunkan gada berantai miliknya. Senjata berduri itu melesat dan siap menghantam para serigala dengan kekuatan penuh. Satu persatu, makhluk tersebut langsung tumbang terkena pukulan senjata berat itu. Sementara itu, di sisi lain, Min Do-hyun juga bergerak dengan cepat. Dengan gerakan lincah, ia menusuk serigala lain menggunakan tombaknya dan terus membersihkan musuh yang mencoba mendekat. Sementara Dukyong yang masih mengamati jalannya pertempuran membuka suara. "Perlu aku bantu?" Namun semua agen langsung menolak serempak. "Tolong tetap di belakang saja, Kapten." Menurutnya, Dukyong lebih baik tetap berada di belakang. Mereka sedang bertempur di dalam hutan, dan jika sang ketua tim ikut turun langsung ke tengah pertarungan, situasi justru akan menjadi semakin kacau. Di tengah pertempuran melawan sekawanan serigala iblis, Hukrio tiba-tiba berteriak kesal di dalam kepala Gaon. "Darah! Kenapa kau cuma berdiri saja di sana? Berikan aku darah!" Gaon hanya menjawab santai sambil menyaksikan Tae-sik dan Do-hyun bertarung. "Sepertinya aku cuma perlu menonton." Namun tak lama kemudian Tae-sik berteriak, "Ketua tim, kabutnya! Apa-apaan ini? Sejak kapan jadi sepekat ini?" Sementara itu, Gaon terus melangkah tanpa sadar. Sebuah suara asing tiba-tiba menyentuh telinganya. "Hah? Itu suara musik?" Alunan itu terdengar lembut, mengalun pelan di antara pepohonan. Gaon mengikuti arah suaranya tanpa berpikir dua kali. "Ah, indah sekali." Hukrio yang sadar ada sesuatu yang tidak beres pada Gaon langsung berteriak panik. "Woi, mau kemana?" Namun Gaon tak menggubrisnya. Ia terus berjalan ke arah suara itu, sementara Hukrio masih mencoba menyadarkannya. "Hei, sadarlah!" Gaon berhenti sejenak, matanya melebar seolah baru tersadar. Namun tepat di depannya, seorang wanita duduk santai di atas batu besar. Rambut putihnya panjang terurai, telinganya runcing khas bangsa elf. "Kau sudah sampai," ucapnya dengan senyum tenang. Gaon membelalak. "Kamu elf?" "Iya, bisa dibilang begitu. Elf adalah sebutan yang biasa diberikan manusia pada kami," jawab wanita itu sambil tersenyum. Gaon langsung bertanya dengan polosnya, "Apa kau pernah bertemu seorang prajurit yang bernama Baek Jinsung?" "Orang asing memang sering tersesat di dalam kabut," jawab si elf sambil tertawa kecil. Ia lalu menjelaskan bahwa mereka telah melindungi prajurit itu dengan aman di desa mereka. Namun Hukrio langsung berteriak curiga di dalam kepala Gaon. "Hei, dia jelas-jelas mencurigakan. Dia bukan melindungi, tapi menculik." Elf itu kemudian mengulurkan tangannya dengan anggun. "Maukah kau ikut ke desa kami bersamaku?" "Mau dong," jawab Gaon. Wajahnya memerah, pandangannya kosong dipenuhi bunga-bunga imajiner. Mendengar jawaban Gaon, Hukrio langsung panik. Dia beneran sudah hilang kesadaran. Sialan. "Hei, mesum!" Gaon berjalan mengikuti si elf seperti anak kucing yang tersihir. Hukrio yang tergantung di pinggangnya hanya bisa bergumam pasrah. "Bahaya nih,
Dia sudah terkena sihir pemikat, jadi dia tidak bisa mendengarku. Dengan air liur menetes, Gaon terus memandangi elf di depannya. Ah, wanita secantik ini menunjukkan kebaikan padaku. Adakah yang bisa kulakukan untuk membalas budinya? Lalu tiba-tiba, seringai khasnya muncul. Karena dia aktif di Dark Zone, indeks karma miliknya pasti menumpuk dengan cepat kan? Kalau begitu, elf yang benar-benar tinggal di sini pasti punya akumulasi karma dalam jumlah yang sangat besar. Sesampainya di tepi hutan, Gaon pun berterima kasih atas kebaikan si elf yang sudah mau menunjukkan jalan padanya. Si elf berhenti dan menoleh dengan senyum ramah. Tidak masalah, jawabnya santai. Namun sedetik kemudian, crot, wajahnya berubah. Seringai gila miliknya kembali muncul, mata berbinar penuh niat baik. Aku sangat berterima kasih, jadi ini balasan dariku. Hukrio langsung tertancap dalam ketubuh si elf tanpa ampun. Yah! Wah! Teriakan kesakitan menggema di tengah hutan berkabut. Hukrio yang masih menancap di tubuhnya hanya bisa bergumam pasrah. Hah, benar juga. Aku lupa kalau si bangsat ini adalah tipe orang yang bakal menusuk orang lain karena tulus berniat baik. Gaon terus memerintah Hukrio untuk menghisap habis karma jahatnya. Hukrio, hisap sampai habis! Sementara itu si wanita elf terus meronta kesakitan tak tahan terus dihisap. Ini berbahaya, jadi berhenti meronta. Ucap Gaon sambil menahan tubuhnya. Belum sempat prosesnya selesai, dua sosok elf lain muncul dari balik pepohonan dan langsung membelalak melihat pemandangan itu. Putri? Dasar bajingan, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan Putri sekarang juga! Teriak salah satu dari mereka sambil mengangkat senjatanya. Gaon ikut membelalak, matanya mulai memperhatikan elf di depannya dengan seksama. Dia seorang putri? Sementara elf yang tertusuk itu hanya bisa mengangguk lemah. Melihat Gaon tak kunjung melepaskan putri mereka, dua elf itu langsung maju dengan pedang terhunus. Lepaskan Putri! Dasar manusia bajingan! Melihat itu, Gaon buru-buru mencoba menjelaskan keadaannya. Dia mencoba menjelaskan bahwa semua tindakannya itu hanya bagian dari pengobatan. Tapi para prajurit elf jelas tidak percaya dan menyebut semua ucapan Gaon itu omong kosong. Dalam hati Gaon membatin, aku akui, ini memang tidak terlihat meyakinkan, tapi kesalahpahaman ini akan segera teratasi setelah pengobatan selesai. Jadi aku hanya perlu bertahan. Setelah itu Gaon langsung mengganti strategi. Ia pura-pura menyandra. Lalu ia pun mulai bernegosiasi dengan para prajurit elf. Ia meminta dirinya dibawa bertemu Kopral Beck. Setelah itu Gaon baru akan melepaskan putri mereka setelah sampai di desa. Kedua elf itu langsung terkejut. Mereka mulai menatap dengan wajah tegang. Jadi kau datang untuk menyelamatkan manusia itu dan menggunakan putri kami untuk menyelamatkannya. Dasar manusia pengecut. Sang putri yang sudah tak tahan terus dihisap, tanpa ragu memerintahkan dua prajuritnya untuk menunjukkan jalan ke desa. Sambil menangis, pengawal itu hanya bisa mengangguk menyetujui. Singkat cerita, rombongan pun sudah sampai di desa elf yang tersembunyi di balik air terjun dan tebing tinggi. Begitu mereka tiba, seorang penjaga elf langsung terkejut melihat kedatangan mereka. Hah? Lord Kazakiel? Apa maksud semua ini? Mundur! Putri telah disandra! Teriak Kazakiel. Kazakiel pun menoleh ke arah Gaon, lalu memintanya untuk segera melepaskan sang putri. Gaon pun berbisik pada Hukrio. Wih bre, pengobatannya udah selesai. Tapi Hukrio yang masih terus menghisap sang putri tidak bisa berbicara dengan jelas. Gaon pun menyimpulkan bahwa Hukrio memang belum selesai menghisapnya. Lalu ia mencoba mengulur waktu kembali untuk Hukrio. Ia mengatakan kepada Kazakiel akan melepaskan putri setelah mereka sampai di tempat Kopral Beck. Kazakiel mendeci kesal. Cih, dasar manusia kejam. Mereka melanjutkan berjalan menuju tempat Kopral Beck. Sementara elf lain yang melihat kedatangan mereka langsung terkejut, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada sang putri. Mereka pun tiba di sebuah pondok kayu yang terkunci rapat dengan gembok besar dan rantai baja. Ini tempatnya, sekarang lepaskan putri, desak Kazakiel. Gaon pun memanggil sosok di dalam ruangan itu. Kopral Beck, tapi yang terdengar hanya suara geraman lemah. Namun tak lama kemudian, suara geraman itu jelas bukan suara manusia normal. Gaon menatap sosok di dalam ruangan dengan waspada. Itu Kopral Beck, wajahnya sudah berubah, matanya memerah, giginya menajam seperti binatang buas. Hukrio yang melihat pria itu langsung berkomentar, dia sudah berubah menjadi seorang corrupted. Gaon yang mendengar vonis itu langsung berpikir keras. Menurutnya, kalau ia mencabut Hukrio sekarang, para prajurit pasti akan langsung menyerangnya. Tapi tepat di saat-saat itu, matanya menangkap sesuatu di pinggang sang putri. Sebuah seruling tua berbentuk sulur terselip di sana, dihiasi ukiran nada-nada musik. Gaon langsung teringat bahwa sang putri pernah menggunakan seruling itu untuk menghipnotisnya sebelumnya. Ia pun sampai pada satu kesimpulan, bahwa Kopral Beck pasti berada di bawah pengaruh sihir seruling itu juga. Lalu tanpa aba-aba, ia mengulurkan tangan merampas seruling itu dari pinggang sang putri. Sang putri terkejut, mencoba menahannya. Gaon mulai menarik napas panjang, lalu tanpa ragu ia langsung meniup seruling itu dengan ekspresi seorang maestro musik. Suara suling itu menggema ke seluruh ruangan, dan membuat Kopral Beck Jinsung langsung bereaksi begitu mendengar suara itu.
Sementara itu, di saat yang sama, sebuah anak panah merasa cepat ke arah Gaon dari balik barisan elf. Melihat anak panah yang sudah mau mencapai kepalanya, Gaon langsung mengaktifkan kekuatan jantung iblisnya. Double Acceleration! Gaon pun berhasil menghindar di detik-detik terakhir dengan selisih jarak yang sangat tipis. Di saat yang sama, sang putri yang tadi disandra terlepas dan jatuh ke lantai. Melihat putri sudah terbebas, para prajurit elf yang lain langsung berteriak murka. Putri telah dibebaskan! Bunuh dia! Pedang-pedang elf langsung menyerang bertubi-tubi. Gaon terus berusaha menangkis serangan sambil mencoba menjelaskan. Tidak, ini salah paham. Sudah kubilang, ini pengobatan. Kemudian Gaon menoleh ke arah sang putri berharap sang putri membelanya. Putri, jelaskan kepada mereka. Namun sang putri sudah tergeletak lemas di lantai. Sial, dia pingsan. Gaon pun kembali meningkatkan kekuatan jantung iblisnya. Triple Acceleration! Bila pedang mereka beradu keras, dan Gaon sekarang sudah bisa mengimbangi Kazakil berkat peningkatan jantung iblisnya. Sementara Kazakil yang menyadari Gaon bertambah cepat, ia berteriak penuh amarah. Beraninya kau menyakiti putri dan mencuri Flute of the War Tree. Akan kukuliti hidup-hidup, kupotong anumu, lalu kumakan. Gaon membelalak tak percaya. Tunggu, seorang elf mengatakan hal seperti itu? Kau gila? Kenapa seorang elf mengatakan sesuatu yang mengerikan seperti itu? Dia pasti seorang corrupted. Teriak Gaon yang melihat ekspresi menyeramkan Kazakil, mulutnya berbusa, matanya merah, dan urat-urat keluar dari wajahnya. Mati kau dasar mesum! Gaon menangkis serangan itu dengan susah payah. Ia menggeram, tekadnya semakin kuat. Corrupted harus disembuhkan! Ia kembali mengaktifkan meningkatkan kekuatan jantungnya. Heart of Acceleration! Quadruple Acceleration! Kecepatannya melesat jauh melampaui sebelumnya. Ia menghindari tebasan Kazakil dengan mudah dan dengan cepat berpindah ke belakangnya. Mata Kazakil membelalak, bahkan ia tidak sempat bereaksi. Satu tebasan telak sudah mendarat di tubuhnya tanpa ia sadari. Kau terlalu lambat, bahkan saat jatuh, ucap Gaon dingin. Kazakil tersungkur keras ke lantai, tak berdaya melawan kekuatan jantung iblis Gaon. Kemudian Gaon menoleh, sedikit kebingungan. Hah? Setelah mengaktifkan jantung iblis dengan maksimal, kok manaku masih banyak? Sementara itu Hukrio bersendawa pelan. Akhirnya selesai kucerna semuanya. Tapi belum sempat Gaon bernapas lega, para elf yang menyaksikan pertarungan itu langsung menyerang sambil berteriak panik. Lord Kazakil telah tumbang! Dasar manusia bajingan! Bunuh dia! Tanpa membuang waktu, Gaon segera meniup seruling itu dan meminta Kopral Bek yang masih terkorupsi untuk mengikutinya. Sementara para elf terus mengejar dari belakang tanpa henti. Tangkap dia! Dia mencoba melarikan diri dari desa! Gaon terus berlari sekuat tenaga sambil meniup seruling tanpa henti menembus hutan. Dan pada akhirnya, nafas Gaon mulai habis. Ia terengah-engah lalu berhenti sebentar. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan muncul di hadapannya. What the park? Di sana, sekawanan serigala bermata merah menggeram dari balik pepohonan. Melihat itu, Gaon cuma bisa menelan ludah. Menyadari situasinya, baru saja berubah jadi jauh lebih rumit. Sementara di belakangnya, para elf akhirnya menyusul. Ketemu, manusia bajingan itu! Bunuh dia! Sementara di depan, kawanan serigala iblis mulai mengepung dari segala arah. Kini posisi Gaon semakin tersudut. Ini mah maju kena, mundur kena. Tapi untungnya, hal yang tak terduga terjadi. Para elf yang melihat monster serigala itu malah berbalik pergi. Ih anjir, itu kan penunggu hutan. Kita mundur. Mundur bukan berarti kita takut. Coba aja kalau seruling itu masih ada. Keluh salah satu elf sambil terus berlari menjauh dari hutan. Gaon yang mendengar gumaman itu langsung menoleh. Seruling curian masih tergenggam di tangannya. Seruling, benar juga. Kalau aku menggunakan seruling ini untuk menyihir para monster, seharusnya aku bisa menjinakkan mereka. Gaon pun mulai menarik napas panjang, sambil dalam hati meremehkan para serigala kampung itu. Matanya berbinar penuh keyakinan. Musikku! Tanpa ragu, Gaon mengangkat seruling itu ke bibirnya dan mulai memainkannya dengan khusyuk. Alunan nada asing mengalun lembut, menembus gendang telinga para monster dan menyelimuti seluruh area hutan di sekitar mereka. Kawanan serigala yang tadinya siap menerkam perlahan berhenti bergerak. Mata merah mereka mulai meredup, geraman mengerikan berubah menjadi lolongan lirih yang aneh. Satu persatu, serigala-serigala itu justru mulai berguling-guling di tanah, mengibaskan ekor mereka seperti anjing peliharaan yang kegirangan. Sementara Gaon sendiri berdiri di tengahnya dengan pose gagah, seolah seorang pawang hewan buas sejati. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka sama ceritanya, boleh dong bantu support Azel dengan klik tombol subscribe dan like-nya. Karena support kalian lah yang bikin Azel makin semangat bikin rekap cerita seru lainnya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan thank you so much buat kalian yang udah like and subscribe. Azel pamit undur diri dulu, see you in the next video. Ciao!